Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, lalu Ahmad, Bendahara Rumah Tafidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau pengepul fee. Kemudian yang kelima Agustia Febri Andrean, PLT Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Tersangka ke-6 Sugeng Wahyudi, kemudian tersangka ke-7 Andi Susanto. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menjelaskan, OTT yang menyeret Sabirin Nur dan 6 orang lainnya berawal dari informasi yang diperoleh oleh tim penyelidik KPK bahwa pada tahun anggaran 2024 terdapat proses pengadaan barang atau jasa untuk beberapa paket pekerjaan di Dinas PUPR yang berasal dari dana APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Terhadap beberapa paket pekerjaan tersebut, Dinas PUPR melalui Ahmad Solhan selaku Kepala Dinas PUPR Kalimantan Selatan dan juga melalui Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, melakukan plotting penyedia sejumlah paket pekerjaan sebelum proses pengadaan dilakukan melalui e-katalog. Dari hasil penyelidikan, diketahui salah satu penyedia yang diplotting sebagai pelaksana pekerjaan adalah Sugeng Wahyudi bersama Andi Susanto. Mereka memperoleh 3 paket pekerjaan. Yang pertama, pembangunan lapangan sepak bola di kawasan olahraga terintegrasi Provinsi Kalimantan Selatan dengan penyedia terpilih PT Wiswani Karya Mandiri atau WKM dengan nilai pekerjaan 23 miliar rupiah. Yang kedua, pembangunan samsat terpadu dengan penyedia terpilih PT Haryadi Indo Utama dengan nilai pekerjaan 22 miliar rupiah. Ketiga, pembangunan kolam renang di kawasan olahraga terintegrasi Provinsi Kalimantan Selatan dengan penyedia terpilih CV Bangun Banua Bersama dengan nilai pekerjaan 9 miliar rupiah. Nurul Gufron mengungkapkan ada 4 rekayasa pengadaan yang dilakukan agar Sugeng Wahyudi bersama Andi Susanto terpilih sebagai penyedia paket pekerjaan tersebut. Yang pertama, pembocoran HPS dan kualifikasi perusahaan yang disyaratkan pada lelang. Kedua, rekayasa proses pemilihan e-katalog agar hanya perusahaan Sugeng Wahyudi bersama Andi Susanto yang dapat melakukan penawaran. Kemudian ketiga, konsultan perencana terafiliasi dengan Sugeng Wahyudi, dan keempat, pelaksanaan pekerjaan sudah dikerjakan lebih dulu sebelum berkontrak. Atas terpilihnya Sugeng Wahyudi bersama Andi Susanto sebagai penyedia pekerjaan di Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan terdapat fee sebesar 2,5% untuk PPK dan 5% untuk Sabirin Nur. Nurul Gufron mengatakan pada 3 Oktober 2024 didapatkan informasi Sugeng Wahyudi telah menyerahkan uang senilai 1 miliar rupiah yang diletakkan di dalam kardus berwarna coklat kepada Yulianti Erlina atas perintah Ahmad Solhan bertempat di salah satu tempat makan. Uang tersebut merupakan fee 5% untuk Sabirin Nur. Kemudian atas perintah Ahmad Solhan, Yulianti Erlina bersama dengan sopir Yulianti mengantarkan uang tersebut ke kantor Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan dan menyerahkan uang itu kepada BYG, sopir dari Solhan. Setelah itu atas perintah Ahmad selaku Bendahara Rumah Tafidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau pengepul fee, uang tersebut BYG sampaikan kepada Ahmad Solhan yang merupakan salah satu pihak penampung fee untuk Sabirin Nur. Kemudian pada 6 Oktober 2024, tim penyelidik KPK mulai mengamankan para pihak terkait dan sejumlah orang bukti dalam giat OTT, diantaranya 1 buah kardus coklat berisikan uang senilai 1 miliar rupiah, kemudian 1 buah tas duffel berwarna hitam berisi uang 1,2 miliar rupiah, hingga 1 buah kardus kuning dengan foto wajah Paman Birin berisikan uang 800 juta rupiah. Alasan uang suap belum sampai ke tangan Sabirin Nur adalah alasan KPK tidak ikut mencokok Gubernur Kalimantan Selatan itu dalam giat OTT. KPK pun telah mencegah Sabirin Nur untuk bepergian ke luar negeri dan Sabirin Nur menggugat pra-peradilan KPK. Pria yang karib disapa Paman Birin itu melawan status tersangka yang diberikan oleh KPK.
Kemudian KPK mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Sabiri Nur. Hal itu terungkap dalam sidang pembacaan tanggapan KPK atas permohonan pra-peradilan dari Sabiri Nur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 5 November 2024 lalu. KPK yakin akan menang dalam sidang pra-peradilan Sabiri Nur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Alasannya, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan karena tim kuasa hukum dari Sabiri Nur bahkan mengaku tidak mengetahui keberadaan klien mereka. Hasil sidang pra-peradilan Gubernur Kalimantan Selatan Sabiri Nur atas penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK akan digelar pada Selasa 12 November 2024 besok. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni. Tribuners, setelah 1 bulan tidak terlihat, Sabiri Nur yang akrab disapa Paman Biring akhirnya kembali muncul di publik menjalankan rutinitasnya sebagai Gubernur Kalimantan Selatan. Sabiri Nur telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap atau gratifikasi proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024 dan penetapan Sabiri Nur sebagai tersangka oleh KPK sejak 8 Oktober 2024 lalu. Sementara KPK sempat menyatakan tidak mengetahui keberadaan Sabirin, tim penyidik sempat mencari Sabirin di beberapa lokasi, yakni di Rumah Dinas Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Rumah Dinas PUPR Kalimantan Selatan, hingga rumah pribadinya. Namun KPK tidak dapat menemukan keberadaan Sabirin. Misteri keberadaan Gubernur Kalimantan Selatan Sabiri Nur akhirnya terungkap. Setelah diduga sembunyi, Sabiri Nur muncul ke hadapan publik. Sabirin memimpin apel di halaman kantor Gubernur Kalimantan Selatan Banjarbaru pada Senin 11 November 2024 pagi tadi. Kemunculan Sabirin bertepatan dengan 1 hari sebelum pembacaan hasil putusan sidang pra-peradilannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 12 November 2024 besok. Kehadiran Sabirin pagi tadi disambut haru dan sukacita oleh ASN dan pegawai di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam video yang beredar, tampak perawakan Sabiri Nur yang lebih kurus dari sebelum ia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Namun semangatnya dalam berorasi terlihat masih tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Saat memimpin apel, Sabirin sempat menyinggung dan menegaskan bahwa dirinya masih berada di Kalimantan Selatan. Selain itu, Sabirin menitip pesan kepada para pegawai pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan agar tetap bekerja dengan penuh semangat. Ia juga berharap para pegawai turut menyukseskan ketahanan pangan dan selalu menjalin sinergitas dengan kabupaten atau kota se-Kalimantan Selatan. Sebelum mengakhiri sambutannya, Sabirin memanjatkan doa agar selalu diberikan keselamatan. Meski demikian, Sabirin belum memberikan keterangan terkait nasibnya yang ditetapkan KPK sebagai tersangka dugaan kasus suap dan gratifikasi. Kemudian mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap meminta agar KPK segera menangkap Sabiri Nur. Menurut Yudi, marwah KPK saat ini sedang dipertaruhkan dan dengan munculnya Sabiri Nur ke publik, apakah KPK berani menangkap yang bersangkutan? Yudi menilai KPK tidak perlu menunggu hasil pra-peradilan untuk menangkap Sabiri Nur.
Dan KPK menetapkan 7 orang sebagai tersangka dari hasil giat operasi tangkap tangan atau OTT di Kalimantan Selatan. 7 orang ditetapkan sebagai tersangka tersebut. Yang pertama Sabiri Nur selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan, Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, lalu Ahmad, Bendahara Rumah Tafidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau pengepul fee. Kemudian yang kelima Agustia Febri Andrean, PLT Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Tersangka ke-6 Sugeng Wahyudi, kemudian tersangka ke-7 Andi Susanto. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menjelaskan, OTT yang menyeret Sabiri Nur dan 6 orang lainnya berawal dari informasi yang diperoleh oleh tim penyelidik KPK bahwa pada tahun anggaran 2024 terdapat proses pengadaan barang atau jasa untuk beberapa paket pekerjaan di Dinas PUPR yang berasal dari dana APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Terhadap beberapa paket pekerjaan tersebut, Dinas PUPR melalui Ahmad Solhan selaku Kepala Dinas PUPR Kalimantan Selatan dan juga melalui Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, melakukan plotting penyedia sejumlah paket pekerjaan sebelum proses pengadaan dilakukan melalui e-katalog. Dari hasil penyelidikan, diketahui salah satu penyedia yang diplotting sebagai pelaksana pekerjaan adalah Sugeng Wahyudi bersama Andi Susanto. Mereka memperoleh 3 paket pekerjaan. Yang pertama, pembangunan lapangan sepak bola di kawasan olahraga terintegrasi Provinsi Kalimantan Selatan dengan penyedia terpilih PT Wiswani Karya Mandiri atau WKM dengan nilai pekerjaan 23 miliar rupiah. Yang kedua, pembangunan samsat terpadu dengan penyedia terpilih PT Haryadi Indo Utama dengan nilai pekerjaan 22 miliar rupiah. Ketiga, pembangunan kolam renang di kawasan olahraga terintegrasi Provinsi Kalimantan Selatan dengan penyedia terpilih CV Bangun Banua Bersama dengan nilai pekerjaan 9 miliar rupiah. Nurul Gufron mengungkapkan ada 4 rekayasa pengadaan yang dilakukan agar Sugeng Wahyudi bersama Andi Susanto terpilih sebagai penyedia paket pekerjaan tersebut. Yang pertama, pembocoran HPS dan kualifikasi perusahaan yang disyaratkan pada lelang. Kedua, rekayasa proses pemilihan e-katalog agar hanya perusahaan Sugeng Wahyudi bersama Andi Susanto yang dapat melakukan penawaran. Kemudian ketiga, konsultan perencana terafiliasi dengan Sugeng Wahyudi, dan keempat, pelaksanaan pekerjaan sudah dikerjakan lebih dulu sebelum berkontrak. Atas terpilihnya Sugeng Wahyudi bersama Andi Susanto sebagai penyedia pekerjaan di Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan terdapat fee sebesar 2,5% untuk PPK dan 5% untuk Sabiri Nur. Nurul Gufron mengatakan pada 3 Oktober 2024 didapatkan informasi Sugeng Wahyudi telah menyerahkan uang senilai 1 miliar rupiah yang diletakkan di dalam kardus berwarna coklat kepada Yulianti Erlina atas perintah Ahmad Solhan bertempat di salah satu tempat makan. Uang tersebut merupakan fee 5% untuk Sabiri Nur. Kemudian atas perintah Ahmad Solhan, Yulianti Erlina bersama dengan sopir Yulianti mengantarkan uang tersebut ke kantor Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan dan menyerahkan uang itu kepada BYG, sopir dari Solhan. Setelah itu atas perintah Ahmad selaku Bendahara Rumah Tafidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau pengepul fee, uang tersebut BYG sampaikan kepada Ahmad Solhan yang merupakan salah satu pihak penampung fee untuk Sabiri Nur. Kemudian pada 6 Oktober 2024, tim penyelidik KPK mulai mengamankan para pihak terkait dan sejumlah orang bukti dalam giat OTT, diantaranya 1 buah kardus coklat berisikan uang senilai 1 miliar rupiah, kemudian 1 buah tas duffel berwarna hitam berisi uang 1,2 miliar rupiah, hingga 1 buah kardus kuning dengan foto wajah Paman Birin berisikan uang 800 juta rupiah. Alasan uang suap belum sampai ke tangan Sabiri Nur adalah alasan KPK tidak ikut mencokok Gubernur Kalimantan Selatan itu dalam giat OTT. KPK pun telah mencegah Sabiri Nur untuk bepergian ke luar negeri dan Sabiri Nur menggugat pra-peradilan KPK
Pria yang karib disapa Paman Birin itu melawan status tersangka yang diberikan oleh KPK. Kemudian KPK mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Sabiri Nur. Hal itu terungkap dalam sidang pembacaan tanggapan KPK atas permohonan pra-peradilan dari Sabiri Nur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 5 November 2024 lalu. KPK yakin akan menang dalam sidang pra-peradilan Sabiri Nur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Alasannya, juru bicara KPK, Tessa Mahardika dari Sabiri Nur bahkan mengaku tidak mengetahui keberadaan klien mereka. Hasil sidang pra-peradilan Gubernur Kalimantan Selatan Sabiri Nur atas penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK akan digelar pada Selasa 12 November 2024 besok. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, setelah 1 bulan tidak terlihat, Sabiri Nur yang akrab disapa Paman Biring akhirnya kembali muncul di publik menjalankan rutinitasnya sebagai Gubernur Kalimantan Selatan. Sabiri Nur telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap atau gratifikasi proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024 dan penetapan Sabiri Nur sebagai tersangka oleh KPK sejak 8 Oktober 2024 lalu. Sementara KPK sempat menyatakan tidak mengetahui keberadaan Sabirin, tim penyidik sempat mencari Sabirin di beberapa lokasi, yakni di Rumah Dinas Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Rumah Dinas PUPR Kalimantan Selatan, hingga rumah pribadinya. Namun KPK tidak dapat menemukan keberadaan Sabirin. Misteri keberadaan Gubernur Kalimantan Selatan Sabiri Nur akhirnya terungkap. Setelah diduga sembunyi, Sabiri Nur muncul ke hadapan publik. Sabirin memimpin apel di halaman kantor Gubernur Kalimantan Selatan Banjarbaru pada Senin 11 November 2024 pagi tadi. Kemunculan Sabirin bertepatan dengan 1 hari sebelum pembacaan hasil putusan sidang pra-peradilannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 12 November 2024 besok. Kehadiran Sabirin pagi tadi disambut haru dan sukacita oleh ASN dan pegawai di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam video yang beredar, tampak perawakan Sabiri Nur yang lebih kurus dari sebelum ia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Namun semangatnya dalam berorasi terlihat masih tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Saat memimpin apel, Sabirin sempat menyinggung dan menegaskan bahwa dirinya masih berada di Kalimantan Selatan. Selain itu, Sabirin menitip pesan kepada para pegawai pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan agar tetap bekerja dengan penuh semangat. Ia juga berharap para pegawai turut menyukseskan ketahanan pangan dan selalu menjalin sinergitas dengan kabupaten atau kota se-Kalimantan Selatan. Sebelum mengakhiri sambutannya, Sabirin memanjatkan doa agar selalu diberikan keselamatan. Meski demikian, Sabirin belum memberikan keterangan terkait nasibnya yang ditetapkan KPK sebagai tersangka dugaan kasus suap dan gratifikasi. Kemudian mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap meminta agar KPK segera menangkap Sabiri Nur. Menurut Yudi, marwah KPK saat ini sedang dipertaruhkan dan dengan munculnya Sabiri Nur ke publik, apakah KPK berani menangkap yang bersangkutan? Yudi menilai KPK tidak perlu menunggu hasil pra-peradilan untuk menangkap Sabiri Nur.
Dan KPK menetapkan 7 orang sebagai tersangka dari hasil giat operasi tangkap tangan atau OTT di Kalimantan Selatan. 7 orang ditetapkan sebagai tersangka tersebut. Yang pertama Sabiri Nur selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan, Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, lalu Ahmad, Bendahara Rumah Tafidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau pengepul fee. Kemudian yang kelima Agustia Febri Andrean, PLT Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Tersangka ke-6 Sugeng Wahyudi, kemudian tersangka ke-7 Andi Susanto. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menjelaskan, OTT yang menyeret Sabiri Nur dan 6 orang lainnya berawal dari informasi yang diperoleh oleh tim penyelidik KPK bahwa pada tahun anggaran 2024 terdapat proses pengadaan barang atau jasa untuk beberapa paket pekerjaan di Dinas PUPR yang berasal dari dana APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Terhadap beberapa paket pekerjaan tersebut, Dinas PUPR melalui Ahmad Solhan selaku Kepala Dinas PUPR Kalimantan Selatan dan juga melalui Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, melakukan plotting penyedia sejumlah paket pekerjaan sebelum proses pengadaan dilakukan melalui e-katalog. Dari hasil penyelidikan, diketahui salah satu penyedia yang diplotting sebagai pelaksana pekerjaan adalah Sugeng Wahyudi bersama Andi Susanto. Mereka memperoleh 3 paket pekerjaan. Yang pertama, pembangunan lapangan sepak bola di kawasan olahraga terintegrasi Provinsi Kalimantan Selatan dengan penyedia terpilih PT Wiswani Karya Mandiri atau WKM dengan nilai pekerjaan 23 miliar rupiah. Yang kedua, pembangunan samsat terpadu dengan penyedia terpilih PT Haryadi Indo Utama dengan nilai pekerjaan 22 miliar rupiah. Ketiga, pembangunan kolam renang di kawasan olahraga terintegrasi Provinsi Kalimantan Selatan dengan penyedia terpilih CV Bangun Banua Bersama dengan nilai pekerjaan 9 miliar rupiah. Nurul Gufron mengungkapkan ada 4 rekayasa pengadaan yang dilakukan agar Sugeng Wahyudi bersama Andi Susanto terpilih sebagai penyedia paket pekerjaan tersebut. Yang pertama, pembocoran HPS dan kualifikasi perusahaan yang disyaratkan pada lelang. Kedua, rekayasa proses pemilihan e-katalog agar hanya perusahaan Sugeng Wahyudi bersama Andi Susanto yang dapat melakukan penawaran. Kemudian ketiga, konsultan perencana terafiliasi dengan Sugeng Wahyudi, dan keempat, pelaksanaan pekerjaan sudah dikerjakan lebih dulu sebelum berkontrak. Atas terpilihnya Sugeng Wahyudi bersama Andi Susanto sebagai penyedia pekerjaan di Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan terdapat fee sebesar 2,5% untuk PPK dan 5% untuk Sabiri Nur. Nurul Gufron mengatakan pada 3 Oktober 2024 didapatkan informasi Sugeng Wahyudi telah menyerahkan uang senilai 1 miliar rupiah yang diletakkan di dalam kardus berwarna coklat kepada Yulianti Erlina atas perintah Ahmad Solhan bertempat di salah satu tempat makan. Uang tersebut merupakan fee 5% untuk Sabiri Nur. Kemudian atas perintah Ahmad Solhan, Yulianti Erlina bersama dengan sopir Yulianti mengantarkan uang tersebut ke kantor Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan dan menyerahkan uang itu kepada BYG, sopir dari Solhan. Setelah itu atas perintah Ahmad selaku Bendahara Rumah Tafidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau pengepul fee, uang tersebut BYG sampaikan kepada Ahmad Solhan yang merupakan salah satu pihak penampung fee untuk Sabiri Nur. Kemudian pada 6 Oktober 2024, tim penyelidik KPK mulai mengamankan para pihak terkait dan sejumlah orang bukti dalam giat OTT, diantaranya 1 buah kardus coklat berisikan uang senilai 1 miliar rupiah, kemudian 1 buah tas duffel berwarna hitam berisi uang 1,2 miliar rupiah, hingga 1 buah kardus kuning dengan foto wajah Paman Birin berisikan uang 800 juta rupiah. Alasan uang suap belum sampai ke tangan Sabiri Nur adalah alasan KPK tidak ikut mencokok Gubernur Kalimantan Selatan itu dalam giat OTT. KPK pun telah mencegah Sabiri Nur untuk bepergian ke luar negeri dan Sabiri Nur menggugat pra peradilan KPK
Pria yang karib disapa Paman Birin itu melawan status tersangka yang diberikan oleh KPK. Kemudian KPK mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Sabiri Nur. Hal itu terungkap dalam sidang pembacaan tanggapan KPK atas permohonan pra-peradilan dari Sabiri Nur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 5 November 2024 lalu. KPK yakin akan menang dalam sidang pra-peradilan Sabiri Nur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Alasannya, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan karena tim kuasa hukum dari Sabiri Nur bahkan mengaku tidak mengetahui keberadaan klien mereka. Hasil sidang pra-peradilan Gubernur Kalimantan Selatan Sabiri Nur atas penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK akan digelar pada Selasa 12 November 2024 besok. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, setelah 1 bulan tidak terlihat, Sabiri Nur yang akrab disapa Paman Biring akhirnya kembali muncul di publik menjalankan rutinitasnya sebagai Gubernur Kalimantan Selatan. Sabiri Nur telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap atau gratifikasi proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024 dan penetapan Sabiri Nur sebagai tersangka oleh KPK sejak 8 Oktober 2024 lalu. Sementara KPK sempat menyatakan tidak mengetahui keberadaan Sabirin, tim penyidik sempat mencari Sabirin di beberapa lokasi, yakni di Rumah Dinas Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Rumah Dinas PUPR Kalimantan Selatan, hingga rumah pribadinya. Namun KPK tidak dapat menemukan keberadaan Sabirin. Misteri keberadaan Gubernur Kalimantan Selatan Sabiri Nur akhirnya terungkap. Setelah diduga sembunyi, Sabiri Nur muncul ke hadapan publik. Sabirin memimpin apel di halaman kantor Gubernur Kalimantan Selatan Banjarbaru pada Senin 11 November 2024 pagi tadi. Kemunculan Sabirin bertepatan dengan 1 hari sebelum pembacaan hasil putusan sidang pra-peradilannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 12 November 2024 besok. Kehadiran Sabirin pagi tadi disambut haru dan sukacita oleh ASN dan pegawai di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam video yang beredar, tampak perawakan Sabiri Nur yang lebih kurus dari sebelum ia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Namun semangatnya dalam berorasi terlihat masih tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Saat memimpin apel, Sabirin sempat menyinggung dan menegaskan bahwa dirinya masih berada di Kalimantan Selatan. Selain itu, Sabirin menitip pesan kepada para pegawai pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan agar tetap bekerja dengan penuh semangat. Ia juga berharap para pegawai turut menyukseskan ketahanan pangan dan selalu menjalin sinergitas dengan kabupaten atau kota se-Kalimantan Selatan. Sebelum mengakhiri sambutannya, Sabirin memanjatkan doa agar selalu diberikan keselamatan. Meski demikian, Sabirin belum memberikan keterangan terkait nasibnya yang ditetapkan KPK sebagai tersangka dugaan kasus suap dan gratifikasi. Kemudian mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap meminta agar KPK segera menangkap Sabiri Nur. Menurut Yudi, marwah KPK saat ini sedang dipertaruhkan dan dengan munculnya Sabiri Nur ke publik, apakah KPK berani menangkap yang bersangkutan? Yudi menilai KPK tidak perlu menunggu hasil pra-peradilan untuk menangkap Sabiri Nur.
Dan KPK menetapkan 7 orang sebagai tersangka dari hasil giat operasi tangkap tangan atau OTT di Kalimantan Selatan. 7 orang ditetapkan sebagai tersangka tersebut. Yang pertama Sabiri Nur selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan, Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, lalu Ahmad, Bendahara Rumah Tafidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau pengepul fee. Kemudian yang kelima Agustia Febri Andrean, PLT Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Tersangka ke-6 Sugeng Wahyudi, kemudian tersangka ke-7 Andi Susanto. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menjelaskan, OTT yang menyeret Sabiri Nur dan 6 orang lainnya berawal dari informasi yang diperoleh oleh tim penyelidik KPK bahwa pada tahun anggaran 2024 terdapat proses pengadaan barang atau jasa untuk beberapa paket pekerjaan di Dinas PUPR yang berasal dari dana APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Terhadap beberapa paket pekerjaan tersebut, Dinas PUPR melalui Ahmad Solhan selaku Kepala Dinas PUPR Kalimantan Selatan dan juga melalui Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, melakukan plotting penyedia sejumlah paket pekerjaan sebelum proses pengadaan dilakukan melalui e-katalog. Dari hasil penyelidikan, diketahui salah satu penyedia yang diplotting sebagai pelaksana pekerjaan adalah Sugeng Wahyudi bersama Andi Susanto. Mereka memperoleh 3 paket pekerjaan. Yang pertama, pembangunan lapangan sepak bola di kawasan olahraga terintegrasi Provinsi Kalimantan Selatan dengan penyedia terpilih PT Wiswani Karya Mandiri atau WKM dengan nilai pekerjaan 23 miliar rupiah. Yang kedua, pembangunan samsat terpadu dengan penyedia terpilih PT Haryadi Indo Utama dengan nilai pekerjaan 22 miliar rupiah. Ketiga, pembangunan kolam renang di kawasan olahraga terintegrasi Provinsi Kalimantan Selatan dengan penyedia terpilih CV Bangun Banua Bersama dengan nilai pekerjaan 9 miliar rupiah. Nurul Gufron mengungkapkan ada 4 rekayasa pengadaan yang dilakukan agar Sugeng Wahyudi bersama Andi Susanto terpilih sebagai penyedia paket pekerjaan tersebut. Yang pertama, pembocoran HPS dan kualifikasi perusahaan yang disyaratkan pada lelang. Kedua, rekayasa proses pemilihan e-katalog agar hanya perusahaan Sugeng Wahyudi bersama Andi Susanto yang dapat melakukan penawaran. Kemudian ketiga, konsultan perencana terafiliasi dengan Sugeng Wahyudi, dan keempat, pelaksanaan pekerjaan sudah dikerjakan lebih dulu sebelum berkontrak. Atas terpilihnya Sugeng Wahyudi bersama Andi Susanto sebagai penyedia pekerjaan di Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan terdapat fee sebesar 2,5% untuk PPK dan 5% untuk Sabiri Nur. Nurul Gufron mengatakan pada 3 Oktober 2024 didapatkan informasi Sugeng Wahyudi telah menyerahkan uang senilai 1 miliar rupiah yang diletakkan di dalam kardus berwarna coklat kepada Yulianti Erlina atas perintah Ahmad Solhan bertempat di salah satu tempat makan. Uang tersebut merupakan fee 5% untuk Sabiri Nur. Kemudian atas perintah Ahmad Solhan, Yulianti Erlina bersama dengan sopir Yulianti mengantarkan uang tersebut ke kantor Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan dan menyerahkan uang itu kepada BYG, sopir dari Solhan. Setelah itu atas perintah Ahmad selaku Bendahara Rumah Tafidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau pengepul fee, uang tersebut BYG sampaikan kepada Ahmad Solhan yang merupakan salah satu pihak penampung fee untuk Sabiri Nur. Kemudian pada 6 Oktober 2024, tim penyelidik KPK mulai mengamankan para pihak terkait dan sejumlah orang bukti dalam giat OTT, diantaranya 1 buah kardus coklat berisikan uang senilai 1 miliar rupiah, kemudian 1 buah tas duffel berwarna hitam berisi uang 1,2 miliar rupiah, hingga 1 buah kardus kuning dengan foto wajah Paman Birin berisikan uang 800 juta rupiah. Alasan uang suap belum sampai ke tangan Sabiri Nur adalah alasan KPK tidak ikut mencokok Gubernur Kalimantan Selatan itu dalam giat OTT. KPK pun telah mencegah Sabiri Nur untuk bepergian ke luar negeri dan Sabiri Nur menggugat pra peradilan KPK
Pria yang karib disapa Paman Birin itu melawan status tersangka yang diberikan oleh KPK. Kemudian KPK mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Sabiri Nur. Hal itu terungkap dalam sidang pembacaan tanggapan KPK atas permohonan pra-peradilan dari Sabiri Nur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 5 November 2024 lalu. KPK yakin akan menang dalam sidang pra-peradilan Sabiri Nur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Alasannya, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan karena tim kuasa hukum dari Sabiri Nur bahkan mengaku tidak mengetahui keberadaan klien mereka. Hasil sidang pra-peradilan Gubernur Kalimantan Selatan Sabiri Nur atas penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK akan digelar pada Selasa 12 November 2024 besok. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, setelah 1 bulan tidak terlihat, Sabiri Nur yang akrab disapa Paman Biring akhirnya kembali muncul di publik menjalankan rutinitasnya sebagai Gubernur Kalimantan Selatan. Sabiri Nur telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap atau gratifikasi proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024 dan penetapan Sabiri Nur sebagai tersangka oleh KPK sejak 8 Oktober 2024 lalu. Sementara KPK sempat menyatakan tidak mengetahui keberadaan Sabirin, tim penyidik sempat mencari Sabirin di beberapa lokasi, yakni di Rumah Dinas Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Rumah Dinas PUPR Kalimantan Selatan, hingga rumah pribadinya. Namun KPK tidak dapat menemukan keberadaan Sabirin. Misteri keberadaan Gubernur Kalimantan Selatan Sabiri Nur akhirnya terungkap. Setelah diduga sembunyi, Sabiri Nur muncul ke hadapan publik. Sabirin memimpin apel di halaman kantor Gubernur Kalimantan Selatan Banjarbaru pada Senin 11 November 2024 pagi tadi. Kemunculan Sabirin bertepatan dengan 1 hari sebelum pembacaan hasil putusan sidang pra-peradilannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 12 November 2024 besok. Kehadiran Sabirin pagi tadi disambut haru dan sukacita oleh ASN dan pegawai di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam video yang beredar, tampak perawakan Sabiri Nur yang lebih kurus dari sebelum ia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Namun semangatnya dalam berorasi terlihat masih tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Saat memimpin apel, Sabirin sempat menyinggung dan menegaskan bahwa dirinya masih berada di Kalimantan Selatan. Selain itu, Sabirin menitip pesan kepada para pegawai pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan agar tetap bekerja dengan penuh semangat. Ia juga berharap para pegawai turut menyukseskan ketahanan pangan dan selalu menjalin sinergitas dengan kabupaten atau kota se-Kalimantan Selatan. Sebelum mengakhiri sambutannya, Sabirin memanjatkan doa agar selalu diberikan keselamatan. Meski demikian, Sabirin belum memberikan keterangan terkait nasibnya yang ditetapkan KPK sebagai tersangka dugaan kasus suap dan gratifikasi. Kemudian mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap meminta agar KPK segera menangkap Sabiri Nur. Menurut Yudi, marwah KPK saat ini sedang dipertaruhkan dan dengan munculnya Sabiri Nur ke publik, apakah KPK berani menangkap yang bersangkutan? Yudi menilai KPK tidak perlu menunggu hasil pra-peradilan untuk menangkap Sabiri Nur.
Dan KPK menetapkan 7 orang sebagai tersangka dari hasil giat operasi tangkap tangan atau OTT di Kalimantan Selatan. 7 orang ditetapkan sebagai tersangka tersebut. Yang pertama Sabiri Nur selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan, Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, lalu Ahmad, Bendahara Rumah Tafidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau pengepul fee. Kemudian yang kelima Agustia Febri Andrean, PLT Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Tersangka ke-6 Sugeng Wahyudi, kemudian tersangka ke-7 Andi Susanto. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menjelaskan, OTT yang menyeret Sabiri Nur dan 6 orang lainnya berawal dari informasi yang diperoleh oleh tim penyelidik KPK bahwa pada tahun anggaran 2024 terdapat proses pengadaan barang atau jasa untuk beberapa paket pekerjaan di Dinas PUPR yang berasal dari dana APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Terhadap beberapa paket pekerjaan tersebut, Dinas PUPR melalui Ahmad Solhan selaku Kepala Dinas PUPR Kalimantan Selatan dan juga melalui Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, melakukan plotting penyedia sejumlah paket pekerjaan sebelum proses pengadaan dilakukan melalui e-katalog. Dari hasil penyelidikan, diketahui salah satu penyedia yang diplotting sebagai pelaksana pekerjaan adalah Sugeng Wahyudi bersama Andi Susanto. Mereka memperoleh 3 paket pekerjaan. Yang pertama, pembangunan lapangan sepak bola di kawasan olahraga terintegrasi Provinsi Kalimantan Selatan dengan penyedia terpilih PT Wiswani Karya Mandiri atau WKM dengan nilai pekerjaan 23 miliar rupiah. Yang kedua, pembangunan Samsat terpadu dengan penyedia terpilih PT Haryadi Indo Utama dengan nilai pekerjaan 22 miliar rupiah. Ketiga, pembangunan kolam renang di kawasan olahraga terintegrasi Provinsi Kalimantan Selatan dengan penyedia terpilih CV Bangun Banua Bersama dengan nilai pekerjaan 9 miliar rupiah. Nurul Gufron mengungkapkan ada 4 rekayasa pengadaan yang dilakukan agar Sugeng Wahyudi bersama Andi Susanto terpilih sebagai penyedia paket pekerjaan tersebut. Yang pertama, pembocoran HPS dan kualifikasi perusahaan yang disyaratkan pada lelang. Kedua, rekayasa proses pemilihan e-katalog agar hanya perusahaan Sugeng Wahyudi bersama Andi Susanto yang dapat melakukan penawaran. Kemudian ketiga, konsultan perencana terafiliasi dengan Sugeng Wahyudi, dan keempat, pelaksanaan pekerjaan sudah dikerjakan lebih dulu sebelum berkontrak. Atas terpilihnya Sugeng Wahyudi bersama Andi Susanto sebagai penyedia pekerjaan di Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan terdapat fee sebesar 2,5% untuk PPK dan 5% untuk Sabiri Nur. Nurul Gufron mengatakan pada 3 Oktober 2024 didapatkan informasi Sugeng Wahyudi telah menyerahkan uang senilai 1 miliar rupiah yang diletakkan di dalam kardus berwarna coklat kepada Yulianti Erlina atas perintah Ahmad Solhan bertempat di salah satu tempat makan. Uang tersebut merupakan fee 5% untuk Sabiri Nur. Kemudian atas perintah Ahmad Solhan, Yulianti Erlina bersama dengan sopir Yulianti mengantarkan uang tersebut ke kantor Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan dan menyerahkan uang itu kepada BYG, sopir dari Solhan. Setelah itu atas perintah Ahmad selaku Bendahara Rumah Tafidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau pengepul fee, uang tersebut BYG sampaikan kepada Ahmad Solhan yang merupakan salah satu pihak penampung fee untuk Sabiri Nur. Kemudian pada 6 Oktober 2024, tim penyelidik KPK mulai mengamankan para pihak terkait dan sejumlah orang bukti dalam giat OTT, diantaranya 1 buah kardus coklat berisikan uang senilai 1 miliar rupiah, kemudian 1 buah tas duffel berwarna hitam berisi uang 1,2 miliar rupiah, hingga 1 buah kardus kuning dengan foto wajah Paman Birin berisikan uang 800 juta rupiah. Alasan uang suap belum sampai ke tangan Sabiri Nur adalah alasan KPK tidak ikut mencokok Gubernur Kalimantan Selatan itu dalam giat OTT. KPK pun telah mencegah Sabiri Nur untuk bepergian ke luar negeri dan Sabiri Nur menggugat pra peradilan KPK
Pria yang karib disapa Paman Birin itu melawan status tersangka yang diberikan oleh KPK. Kemudian KPK mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Sabiri Nur. Hal itu terungkap dalam sidang pembacaan tanggapan KPK atas permohonan pra-peradilan dari Sabiri Nur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 5 November 2024 lalu. KPK yakin akan menang dalam sidang pra-peradilan Sabiri Nur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Alasannya, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan karena tim kuasa hukum dari Sabiri Nur bahkan mengaku tidak mengetahui keberadaan klien mereka. Hasil sidang pra-peradilan Gubernur Kalimantan Selatan Sabiri Nur atas penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK akan digelar pada Selasa 12 November 2024 besok. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, setelah 1 bulan tidak terlihat, Sabiri Nur yang akrab disapa Paman Biring akhirnya kembali muncul di publik menjalankan rutinitasnya sebagai Gubernur Kalimantan Selatan. Sabiri Nur telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap atau gratifikasi proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024 dan penetapan Sabiri Nur sebagai tersangka oleh KPK sejak 8 Oktober 2024 lalu. Sementara KPK sempat menyatakan tidak mengetahui keberadaan Sabirin, tim penyidik sempat mencari Sabirin di beberapa lokasi, yakni di Rumah Dinas Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Rumah Dinas PUPR Kalimantan Selatan, hingga rumah pribadinya. Namun KPK tidak dapat menemukan keberadaan Sabirin. Misteri keberadaan Gubernur Kalimantan Selatan Sabiri Nur akhirnya terungkap. Setelah diduga sembunyi, Sabiri Nur muncul ke hadapan publik. Sabirin memimpin apel di halaman kantor Gubernur Kalimantan Selatan Banjarbaru pada Senin 11 November 2024 pagi tadi. Kemunculan Sabirin bertepatan dengan 1 hari sebelum pembacaan hasil putusan sidang pra-peradilannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 12 November 2024 besok. Kehadiran Sabirin pagi tadi disambut haru dan sukacita oleh ASN dan pegawai di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam video yang beredar, tampak perawakan Sabiri Nur yang lebih kurus dari sebelum ia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Namun semangatnya dalam berorasi terlihat masih tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Saat memimpin apel, Sabirin sempat menyinggung dan menegaskan bahwa dirinya masih berada di Kalimantan Selatan. Selain itu, Sabirin menitip pesan kepada para pegawai pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan agar tetap bekerja dengan penuh semangat. Ia juga berharap para pegawai turut menyukseskan ketahanan pangan dan selalu menjalin sinergitas dengan kabupaten atau kota se-Kalimantan Selatan. Sebelum mengakhiri sambutannya, Sabirin memanjatkan doa agar selalu diberikan keselamatan. Meski demikian, Sabirin belum memberikan keterangan terkait nasibnya yang ditetapkan KPK sebagai tersangka dugaan kasus suap dan gratifikasi. Kemudian mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap meminta agar KPK segera menangkap Sabiri Nur. Menurut Yudi, marwah KPK saat ini sedang dipertaruhkan dan dengan munculnya Sabiri Nur ke publik, apakah KPK berani menangkap yang bersangkutan? Yudi menilai KPK tidak perlu menunggu hasil pra-peradilan untuk menangkap Sabiri Nur.
Dan KPK menetapkan 7 orang sebagai tersangka dari hasil giat operasi tangkap tangan atau OTT di Kalimantan Selatan. 7 orang ditetapkan sebagai tersangka tersebut. Yang pertama Sabiri Nur selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan, Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, lalu Ahmad, Bendahara Rumah Tafidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau pengepul fee. Kemudian yang kelima Agustia Febri Andrean, PLT Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Tersangka ke-6 Sugeng Wahyudi, kemudian tersangka ke-7 Andi Susanto. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menjelaskan, OTT yang menyeret Sabiri Nur dan 6 orang lainnya berawal dari informasi yang diperoleh oleh tim penyelidik KPK bahwa pada tahun anggaran 2024 terdapat proses pengadaan barang atau jasa untuk beberapa paket pekerjaan di Dinas PUPR yang berasal dari dana APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Terhadap beberapa paket pekerjaan tersebut, Dinas PUPR melalui Ahmad Solhan selaku Kepala Dinas PUPR Kalimantan Selatan dan juga melalui Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, melakukan plotting penyedia sejumlah paket pekerjaan sebelum proses pengadaan dilakukan melalui e-katalog. Dari hasil penyelidikan, diketahui salah satu penyedia yang diplotting sebagai pelaksana pekerjaan adalah Sugeng Wahyudi bersama Andi Susanto. Mereka memperoleh 3 paket pekerjaan. Yang pertama, pembangunan lapangan sepak bola di kawasan olahraga terintegrasi Provinsi Kalimantan Selatan dengan penyedia terpilih PT Wiswani Karya Mandiri atau WKM dengan nilai pekerjaan 23 miliar rupiah. Yang kedua, pembangunan Samsat terpadu dengan penyedia terpilih PT Haryadi Indo Utama dengan nilai pekerjaan 22 miliar rupiah. Ketiga, pembangunan kolam renang di kawasan olahraga terintegrasi Provinsi Kalimantan Selatan dengan penyedia terpilih CV Bangun Banua Bersama dengan nilai pekerjaan 9 miliar rupiah. Nurul Gufron mengungkapkan ada 4 rekayasa pengadaan yang dilakukan agar Sugeng Wahyudi bersama Andi Susanto terpilih sebagai penyedia paket pekerjaan tersebut. Yang pertama, pembocoran HPS dan kualifikasi perusahaan yang disyaratkan pada lelang. Kedua, rekayasa proses pemilihan e-katalog agar hanya perusahaan Sugeng Wahyudi bersama Andi Susanto yang dapat melakukan penawaran. Kemudian ketiga, konsultan perencana terafiliasi dengan Sugeng Wahyudi, dan keempat, pelaksanaan pekerjaan sudah dikerjakan lebih dulu sebelum berkontrak. Atas terpilihnya Sugeng Wahyudi bersama Andi Susanto sebagai penyedia pekerjaan di Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan terdapat fee sebesar 2,5% untuk PPK dan 5% untuk Sabiri Nur. Nurul Gufron mengatakan pada 3 Oktober 2024 didapatkan informasi Sugeng Wahyudi telah menyerahkan uang senilai 1 miliar rupiah yang diletakkan di dalam kardus berwarna coklat kepada Yulianti Erlina atas perintah Ahmad Solhan bertempat di salah satu tempat makan. Uang tersebut merupakan fee 5% untuk Sabiri Nur. Kemudian atas perintah Ahmad Solhan, Yulianti Erlina bersama dengan sopir Yulianti mengantarkan uang tersebut ke kantor Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan dan menyerahkan uang itu kepada BYG, sopir dari Solhan. Setelah itu atas perintah Ahmad selaku Bendahara Rumah Tafidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau pengepul fee, uang tersebut BYG sampaikan kepada Ahmad Solhan yang merupakan salah satu pihak penampung fee untuk Sabiri Nur. Kemudian pada 6 Oktober 2024, tim penyelidik KPK mulai mengamankan para pihak terkait dan sejumlah orang bukti dalam giat OTT, diantaranya 1 buah kardus coklat berisikan uang senilai 1 miliar rupiah, kemudian 1 buah tas duffel berwarna hitam berisi uang 1,2 miliar rupiah, hingga 1 buah kardus kuning dengan foto wajah Paman Birin berisikan uang 800 juta rupiah. Alasan uang suap belum sampai ke tangan Sabiri Nur adalah alasan KPK tidak ikut mencokok Gubernur Kalimantan Selatan itu dalam giat OTT. KPK pun telah mencegah Sabiri Nur untuk bepergian ke luar negeri dan Sabiri Nur menggugat pra-peradilan KPK
Pria yang karib disapa Paman Birin itu melawan status tersangka yang diberikan oleh KPK. Kemudian KPK mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Sabiri Nur. Hal itu terungkap dalam sidang pembacaan tanggapan KPK atas permohonan pra-peradilan dari Sabiri Nur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 5 November 2024 lalu. KPK yakin akan menang dalam sidang pra-peradilan Sabiri Nur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Alasannya, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan karena tim kuasa hukum dari Sabiri Nur bahkan mengaku tidak mengetahui keberadaan klien mereka. Hasil sidang pra-peradilan Gubernur Kalimantan Selatan Sabiri Nur atas penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK akan digelar pada Selasa 12 November 2024 besok. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, setelah 1 bulan tidak terlihat, Sabiri Nur yang akrab disapa Paman Biring akhirnya kembali muncul di publik menjalankan rutinitasnya sebagai Gubernur Kalimantan Selatan. Sabiri Nur telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap atau gratifikasi proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024 dan penetapan Sabiri Nur sebagai tersangka oleh KPK sejak 8 Oktober 2024 lalu. Sementara KPK sempat menyatakan tidak mengetahui keberadaan Sabirin, tim penyidik sempat mencari Sabirin di beberapa lokasi, yakni di Rumah Dinas Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Rumah Dinas PUPR Kalimantan Selatan, hingga rumah pribadinya. Namun KPK tidak dapat menemukan keberadaan Sabirin. Misteri keberadaan Gubernur Kalimantan Selatan Sabiri Nur akhirnya terungkap. Setelah diduga sembunyi, Sabiri Nur muncul ke hadapan publik. Sabirin memimpin apel di halaman kantor Gubernur Kalimantan Selatan Banjarbaru pada Senin 11 November 2024 pagi tadi. Kemunculan Sabirin bertepatan dengan 1 hari sebelum pembacaan hasil putusan sidang pra-peradilannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 12 November 2024 besok. Kehadiran Sabirin pagi tadi disambut haru dan sukacita oleh ASN dan pegawai di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam video yang beredar, tampak perawakan Sabiri Nur yang lebih kurus dari sebelum ia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Namun semangatnya dalam berorasi terlihat masih tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Saat memimpin apel, Sabirin sempat menyinggung dan menegaskan bahwa dirinya masih berada di Kalimantan Selatan. Selain itu, Sabirin menitip pesan kepada para pegawai pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan agar tetap bekerja dengan penuh semangat. Ia juga berharap para pegawai turut menyukseskan ketahanan pangan dan selalu menjalin sinergitas dengan kabupaten atau kota se-Kalimantan Selatan. Sebelum mengakhiri sambutannya, Sabirin memanjatkan doa agar selalu diberikan keselamatan. Meski demikian, Sabirin belum memberikan keterangan terkait nasibnya yang ditetapkan KPK sebagai tersangka dugaan kasus suap dan gratifikasi. Kemudian mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap meminta agar KPK segera menangkap Sabiri Nur. Menurut Yudi, marwah KPK saat ini sedang dipertaruhkan dan dengan munculnya Sabiri Nur ke publik, apakah KPK berani menangkap yang bersangkutan? Yudi menilai KPK tidak perlu menunggu hasil pra-peradilan untuk menangkap Sabiri Nur.
Dan KPK menetapkan 7 orang sebagai tersangka dari hasil giat operasi tangkap tangan atau OTT di Kalimantan Selatan. 7 orang ditetapkan sebagai tersangka tersebut. Yang pertama Sabiri Nur selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan, Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, lalu Ahmad, Bendahara Rumah Tafidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau pengepul fee. Kemudian yang kelima Agustia Febri Andrean, PLT Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Tersangka ke-6 Sugeng Wahyudi, kemudian tersangka ke-7 Andi Susanto. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menjelaskan, OTT yang menyeret Sabiri Nur dan 6 orang lainnya berawal dari informasi yang diperoleh oleh tim penyelidik KPK bahwa pada tahun anggaran 2024 terdapat proses pengadaan barang atau jasa untuk beberapa paket pekerjaan di Dinas PUPR yang berasal dari dana APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Terhadap beberapa paket pekerjaan tersebut, Dinas PUPR melalui Ahmad Solhan selaku Kepala Dinas PUPR Kalimantan Selatan dan juga melalui Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, melakukan plotting penyedia sejumlah paket pekerjaan sebelum proses pengadaan dilakukan melalui e-katalog. Dari hasil penyelidikan, diketahui salah satu penyedia yang diplotting sebagai pelaksana pekerjaan adalah Sugeng Wahyudi bersama Andi Susanto. Mereka memperoleh 3 paket pekerjaan. Yang pertama, pembangunan lapangan sepak bola di kawasan olahraga terintegrasi Provinsi Kalimantan Selatan dengan penyedia terpilih PT Wiswani Karya Mandiri atau WKM dengan nilai pekerjaan 23 miliar rupiah. Yang kedua, pembangunan Samsat terpadu dengan penyedia terpilih PT Haryadi Indo Utama dengan nilai pekerjaan 22 miliar rupiah. Ketiga, pembangunan kolam renang di kawasan olahraga terintegrasi Provinsi Kalimantan Selatan dengan penyedia terpilih CV Bangun Banua Bersama dengan nilai pekerjaan 9 miliar rupiah. Nurul Gufron mengungkapkan ada 4 rekayasa pengadaan yang dilakukan agar Sugeng Wahyudi bersama Andi Susanto terpilih sebagai penyedia paket pekerjaan tersebut. Yang pertama, pembocoran HPS dan kualifikasi perusahaan yang disyaratkan pada lelang. Kedua, rekayasa proses pemilihan e-katalog agar hanya perusahaan Sugeng Wahyudi bersama Andi Susanto yang dapat melakukan penawaran. Kemudian ketiga, konsultan perencana terafiliasi dengan Sugeng Wahyudi, dan keempat, pelaksanaan pekerjaan sudah dikerjakan lebih dulu sebelum berkontrak. Atas terpilihnya Sugeng Wahyudi bersama Andi Susanto sebagai penyedia pekerjaan di Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan terdapat fee sebesar 2,5% untuk PPK dan 5% untuk Sabiri Nur. Nurul Gufron mengatakan pada 3 Oktober 2024 didapatkan informasi Sugeng Wahyudi telah menyerahkan uang senilai 1 miliar rupiah yang diletakkan di dalam kardus berwarna coklat kepada Yulianti Erlina atas perintah Ahmad Solhan bertempat di salah satu tempat makan. Uang tersebut merupakan fee 5% untuk Sabiri Nur. Kemudian atas perintah Ahmad Solhan, Yulianti Erlina bersama dengan sopir Yulianti mengantarkan uang tersebut ke kantor Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan dan menyerahkan uang itu kepada BYG, sopir dari Solhan. Setelah itu atas perintah Ahmad selaku Bendahara Rumah Tafidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau pengepul fee, uang tersebut BYG sampaikan kepada Ahmad Solhan yang merupakan salah satu pihak penampung fee untuk Sabiri Nur. Kemudian pada 6 Oktober 2024, tim penyelidik KPK mulai mengamankan para pihak terkait dan sejumlah orang bukti dalam giat OTT, diantaranya 1 buah kardus coklat berisikan uang senilai 1 miliar rupiah, kemudian 1 buah tas duffel berwarna hitam berisi uang 1,2 miliar rupiah, hingga 1 buah kardus kuning dengan foto wajah Paman Birin berisikan uang 800 juta rupiah. Alasan uang suap belum sampai ke tangan Sabiri Nur adalah alasan KPK tidak ikut mencokok Gubernur Kalimantan Selatan itu dalam giat OTT. KPK pun telah mencegah Sabiri Nur untuk bepergian ke luar negeri dan Sabiri Nur menggugat pra-peradilan KPK
Pria yang karib disapa Paman Birin itu melawan status tersangka yang diberikan oleh KPK. Kemudian KPK mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Sabiri Nur. Hal itu terungkap dalam sidang pembacaan tanggapan KPK atas permohonan pra-peradilan dari Sabiri Nur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 5 November 2024 lalu. KPK yakin akan menang dalam sidang pra-peradilan Sabiri Nur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Alasannya, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan karena tim kuasa hukum dari Sabiri Nur bahkan mengaku tidak mengetahui keberadaan klien mereka. Hasil sidang pra-peradilan Gubernur Kalimantan Selatan Sabiri Nur atas penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK akan digelar pada Selasa 12 November 2024 besok. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, setelah 1 bulan tidak terlihat, Sabiri Nur yang akrab disapa Paman Biring akhirnya kembali muncul di publik menjalankan rutinitasnya sebagai Gubernur Kalimantan Selatan. Sabiri Nur telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap atau gratifikasi proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024 dan penetapan Sabiri Nur sebagai tersangka oleh KPK sejak 8 Oktober 2024 lalu. Sementara KPK sempat menyatakan tidak mengetahui keberadaan Sabirin, tim penyidik sempat mencari Sabirin di beberapa lokasi, yakni di Rumah Dinas Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Rumah Dinas PUPR Kalimantan Selatan, hingga rumah pribadinya. Namun KPK tidak dapat menemukan keberadaan Sabirin. Misteri keberadaan Gubernur Kalimantan Selatan Sabiri Nur akhirnya terungkap. Setelah diduga sembunyi, Sabiri Nur muncul ke hadapan publik. Sabirin memimpin apel di halaman kantor Gubernur Kalimantan Selatan Banjarbaru pada Senin 11 November 2024 pagi tadi. Kemunculan Sabirin bertepatan dengan 1 hari sebelum pembacaan hasil putusan sidang pra-peradilannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 12 November 2024 besok. Kehadiran Sabirin pagi tadi disambut haru dan sukacita oleh ASN dan pegawai di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam video yang beredar, tampak perawakan Sabiri Nur yang lebih kurus dari sebelum ia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Namun semangatnya dalam berorasi terlihat masih tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Saat memimpin apel, Sabirin sempat menyinggung dan menegaskan bahwa dirinya masih berada di Kalimantan Selatan. Selain itu, Sabirin menitip pesan kepada para pegawai pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan agar tetap bekerja dengan penuh semangat. Ia juga berharap para pegawai turut menyukseskan ketahanan pangan dan selalu menjalin sinergitas dengan kabupaten atau kota se-Kalimantan Selatan. Sebelum mengakhiri sambutannya, Sabirin memanjatkan doa agar selalu diberikan keselamatan. Meski demikian, Sabirin belum memberikan keterangan terkait nasibnya yang ditetapkan KPK sebagai tersangka dugaan kasus suap dan gratifikasi. Kemudian mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap meminta agar KPK segera menangkap Sabiri Nur. Menurut Yudi, marwah KPK saat ini sedang dipertaruhkan dan dengan munculnya Sabiri Nur ke publik, apakah KPK berani menangkap yang bersangkutan? Yudi menilai KPK tidak perlu menunggu hasil pra-peradilan untuk menangkap Sabiri Nur.
Dan KPK menetapkan 7 orang sebagai tersangka dari hasil giat operasi tangkap tangan atau OTT di Kalimantan Selatan. 7 orang ditetapkan sebagai tersangka tersebut. Yang pertama Sabiri Nur selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan, Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, lalu Ahmad, Bendahara Rumah Tafidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau pengepul fee. Kemudian yang kelima Agustia Febri Andrean, PLT Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Tersangka ke-6 Sugeng Wahyudi, kemudian tersangka ke-7 Andi Susanto. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menjelaskan, OTT yang menyeret Sabiri Nur dan 6 orang lainnya berawal dari informasi yang diperoleh oleh tim penyelidik KPK bahwa pada tahun anggaran 2024 terdapat proses pengadaan barang atau jasa untuk beberapa paket pekerjaan di Dinas PUPR yang berasal dari dana APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Terhadap beberapa paket pekerjaan tersebut, Dinas PUPR melalui Ahmad Solhan selaku Kepala Dinas PUPR Kalimantan Selatan dan juga melalui Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, melakukan plotting penyedia sejumlah paket pekerjaan sebelum proses pengadaan dilakukan melalui e-katalog. Dari hasil penyelidikan, diketahui salah satu penyedia yang diplotting sebagai pelaksana pekerjaan adalah Sugeng Wahyudi bersama Andi Susanto. Mereka memperoleh 3 paket pekerjaan. Yang pertama, pembangunan lapangan sepak bola di kawasan olahraga terintegrasi Provinsi Kalimantan Selatan dengan penyedia terpilih PT Wiswani Karya Mandiri atau WKM dengan nilai pekerjaan 23 miliar rupiah. Yang kedua, pembangunan Samsat terpadu dengan penyedia terpilih PT Haryadi Indo Utama dengan nilai pekerjaan 22 miliar rupiah. Ketiga, pembangunan kolam renang di kawasan olahraga terintegrasi Provinsi Kalimantan Selatan dengan penyedia terpilih CV Bangun Banua Bersama dengan nilai pekerjaan 9 miliar rupiah. Nurul Gufron mengungkapkan ada 4 rekayasa pengadaan yang dilakukan agar Sugeng Wahyudi bersama Andi Susanto terpilih sebagai penyedia paket pekerjaan tersebut. Yang pertama, pembocoran HPS dan kualifikasi perusahaan yang disyaratkan pada lelang. Kedua, rekayasa proses pemilihan e-katalog agar hanya perusahaan Sugeng Wahyudi bersama Andi Susanto yang dapat melakukan penawaran. Kemudian ketiga, konsultan perencana terafiliasi dengan Sugeng Wahyudi, dan keempat, pelaksanaan pekerjaan sudah dikerjakan lebih dulu sebelum berkontrak. Atas terpilihnya Sugeng Wahyudi bersama Andi Susanto sebagai penyedia pekerjaan di Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan terdapat fee sebesar 2,5% untuk PPK dan 5% untuk Sabiri Nur. Nurul Gufron mengatakan pada 3 Oktober 2024 didapatkan informasi Sugeng Wahyudi telah menyerahkan uang senilai 1 miliar rupiah yang diletakkan di dalam kardus berwarna coklat kepada Yulianti Erlina atas perintah Ahmad Solhan bertempat di salah satu tempat makan. Uang tersebut merupakan fee 5% untuk Sabiri Nur. Kemudian atas perintah Ahmad Solhan, Yulianti Erlina bersama dengan sopir Yulianti mengantarkan uang tersebut ke kantor Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan dan menyerahkan uang itu kepada BYG, sopir dari Solhan. Setelah itu atas perintah Ahmad selaku Bendahara Rumah Tafidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau pengepul fee, uang tersebut BYG sampaikan kepada Ahmad Solhan yang merupakan salah satu pihak penampung fee untuk Sabiri Nur. Kemudian pada 6 Oktober 2024, tim penyelidik KPK mulai mengamankan para pihak terkait dan sejumlah orang bukti dalam giat OTT, diantaranya 1 buah kardus coklat berisikan uang senilai 1 miliar rupiah, kemudian 1 buah tas duffel berwarna hitam berisi uang 1,2 miliar rupiah, hingga 1 buah kardus kuning dengan foto wajah Paman Birin berisikan uang 800 juta rupiah. Alasan uang suap belum sampai ke tangan Sabiri Nur adalah alasan KPK tidak ikut mencokok Gubernur Kalimantan Selatan itu dalam giat OTT. KPK pun telah mencegah Sabiri Nur untuk bepergian ke luar negeri dan Sabiri Nur menggugat pra-peradilan KPK
Pria yang karib disapa Paman Birin itu melawan status tersangka yang diberikan oleh KPK. Kemudian KPK mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Sabirin Nur. Hal itu terungkap dalam sidang pembacaan tanggapan KPK atas permohonan pra-peradilan dari Sabirin Nur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 5 November 2024 lalu. KPK yakin akan menang dalam sidang pra-peradilan Sabirin Nur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Alasannya, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan karena tim kuasa hukum dari Sabirin Nur bahkan mengaku tidak mengetahui keberadaan klien mereka. Hasil sidang pra-peradilan Gubernur Kalimantan Selatan Sabirin Nur atas penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK akan digelar pada Selasa 12 November 2024 besok. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, setelah 1 bulan tidak terlihat, Sabirin Nur yang akrab disapa Paman Biring akhirnya kembali muncul di publik menjalankan rutinitasnya sebagai Gubernur Kalimantan Selatan. Sabirin Nur telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap atau gratifikasi proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024 dan penetapan Sabirin Nur sebagai tersangka oleh KPK sejak 8 Oktober 2024 lalu. Sementara KPK sempat menyatakan tidak mengetahui keberadaan Sabirin, tim penyidik sempat mencari Sabirin di beberapa lokasi, yakni di Rumah Dinas Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Rumah Dinas PUPR Kalimantan Selatan, hingga rumah pribadinya. Namun KPK tidak dapat menemukan keberadaan Sabirin. Misteri keberadaan Gubernur Kalimantan Selatan Sabirin Nur akhirnya terungkap. Setelah diduga sembunyi, Sabirin Nur muncul ke hadapan publik. Sabirin memimpin apel di halaman kantor Gubernur Kalimantan Selatan Banjarbaru pada Senin 11 November 2024 pagi tadi. Kemunculan Sabirin bertepatan dengan 1 hari sebelum pembacaan hasil putusan sidang pra-peradilannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 12 November 2024 besok. Kehadiran Sabirin pagi tadi disambut haru dan sukacita oleh ASN dan pegawai di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam video yang beredar, tampak perawakan Sabirin Nur yang lebih kurus dari sebelum ia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Namun semangatnya dalam berorasi terlihat masih tidak jauh berbeda dari sebelumnya saat dugaan kasus suap dan gratifikasi. Kemudian mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap meminta agar KPK segera menangkap Sabirin Nur. Menurut Yudi, marwah KPK saat ini sedang dipertaruhkan dan dengan munculnya Sabirin Nur ke publik, apakah KPK berani menangkap yang bersangkutan? Yudi menilai KPK tidak perlu menunggu hasil pra-peradilan untuk menangkap Sabirin Nur. Dan KPK menetapkan 7 orang sebagai tersangka dari hasil giat operasi tangkap tangan atau OTT di Kalimantan Selatan. 7 orang ditetapkan sebagai tersangka tersebut. Yang pertama Sabirin Nur selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan, Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, lalu Ahmad, Bendahara Rumah Tafidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau pengepul fee. Kemudian yang kelima Agustia Febri Andrean, PLT Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Tersangka ke-6 Sugeng Wahyudi, kemudian tersangka ke-7 Andi Susanto.
Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, menjelaskan, OTT yang menyeret Sabirin Nur dan 6 orang lainnya berawal dari informasi yang diperoleh oleh tim penyelidik KPK bahwa pada tahun anggaran 2024 terdapat proses pengadaan barang atau jasa untuk beberapa paket pekerjaan di Dinas PUPR yang berasal dari dana APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Terhadap beberapa paket pekerjaan tersebut, Dinas PUPR melalui Ahmad Solhan selaku Kepala Dinas PUPR Kalimantan Selatan dan juga melalui Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, melakukan plotting penyedia sejumlah paket pekerjaan sebelum proses pengadaan dilakukan melalui e-katalog. Dari hasil penyelidikan, diketahui salah satu penyedia yang diplotting sebagai pelaksana pekerjaan adalah Sugeng Wahyudi bersama Andi Susanto. Mereka memperoleh 3 paket pekerjaan. Yang pertama, pembangunan lapangan sepak bola di kawasan olahraga terintegrasi Provinsi Kalimantan Selatan dengan penyedia terpilih PT Wiswani Karya Mandiri atau WKM dengan nilai pekerjaan 23 miliar rupiah. Yang kedua, pembangunan Samsat Terpadu dengan penyedia terpilih PT Haryadi Indo Utama dengan nilai pekerjaan 22 miliar rupiah. Ketiga, pembangunan kolam renang di kawasan olahraga terintegrasi Provinsi Kalimantan Selatan dengan penyedia terpilih CV Bangun Banua Bersama dengan nilai pekerjaan 9 miliar rupiah. Nurul Gufron mengungkapkan ada 4 rekayasa pengadaan yang dilakukan agar Sugeng Wahyudi bersama Andi Susanto terpilih sebagai penyedia paket pekerjaan tersebut. Yang pertama, pembocoran HPS dan kualifikasi perusahaan yang disyaratkan pada lelang. Kedua, rekayasa proses pemilihan e-katalog agar hanya perusahaan Sugeng Wahyudi bersama Andi Susanto yang dapat melakukan penawaran. Kemudian ketiga, konsultan perencana terafiliasi dengan Sugeng Wahyudi, dan keempat, pelaksanaan pekerjaan sudah dikerjakan lebih dulu sebelum berkontrak. Atas terpilihnya Sugeng Wahyudi bersama Andi Susanto sebagai penyedia pekerjaan di Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan terdapat fee sebesar 2,5% untuk PPK dan 5% untuk Sabirin Nur. Nurul Gufron mengatakan pada 3 Oktober 2024 didapatkan informasi Sugeng Wahyudi telah menyerahkan uang senilai 1 miliar rupiah yang diletakkan di dalam kardus berwarna coklat kepada Yulianti Erlina atas perintah Ahmad Solhan bertempat di salah satu tempat makan. Uang tersebut merupakan fee 5% untuk Sabirin Nur. Kemudian atas perintah Ahmad Solhan, Yulianti Erlina bersama dengan sopir Yulianti mengantarkan uang tersebut ke kantor Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan dan menyerahkan uang itu kepada BYG, sopir dari Solhan. Setelah itu atas perintah Ahmad selaku bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau pengepul fee, uang tersebut BYG sampaikan kepada Ahmad Solhan yang merupakan salah satu pihak penampung fee untuk Sabirin Nur. Kemudian pada 6 Oktober 2024, tim penyelidik KPK mulai mengamankan para pihak terkait dan sejumlah orang bukti dalam giat OTT, diantaranya 1 buah kardus coklat berisikan uang senilai 1 miliar rupiah, kemudian 1 buah tas duffel berwarna hitam berisi uang 1,2 miliar rupiah, hingga 1 buah kardus kuning dengan foto wajah Paman Birin berisikan uang 800 juta rupiah. Alasan uang suap belum sampai ke tangan Sabirin Nur adalah alasan KPK tidak ikut mencokok Gubernur Kalimantan Selatan itu dalam giat OTT. KPK pun telah mencegah Sabirin Nur untuk bepergian ke luar negeri dan Sabirin Nur menggugat pra-peradilan KPK. Pria yang karib disapa Paman Birin itu melawan status tersangka yang diberikan oleh KPK. Kemudian KPK mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Sabirin Nur. Hal itu terungkap dalam sidang pembacaan tanggapan KPK atas permohonan pra-peradilan dari Sabirin Nur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 5 November 2024 lalu. KPK yakin akan menang dalam sidang pra-peradilan Sabirin Nur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Alasannya, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan karena tim kuasa hukum dari Sabirin Nur bahkan mengaku tidak mengetahui keberadaan klien mereka.
Hasil sidang pra-peradilan Gubernur Kalimantan Selatan Sabiri Nur atas penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK akan digelar pada Selasa 12 November 2024 besok. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, setelah 1 bulan tidak terlihat, Sabiri Nur yang akrab disapa Paman Biring akhirnya kembali muncul di publik menjalankan rutinitasnya sebagai Gubernur Kalimantan Selatan. Sabiri Nur telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap atau gratifikasi proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024 dan penetapan Sabiri Nur sebagai tersangka oleh KPK sejak 8 Oktober 2024 lalu. Sementara KPK sempat menyatakan tidak mengetahui keberadaan Sabirin, tim penyidik sempat mencari Sabirin di beberapa lokasi, yakni di Rumah Dinas Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Rumah Dinas PUPR Kalimantan Selatan, hingga rumah pribadinya. Namun KPK tidak dapat menemukan keberadaan Sabirin. Misteri keberadaan Gubernur Kalimantan Selatan Sabiri Nur akhirnya terungkap. Setelah diduga sembunyi, Sabiri Nur muncul ke hadapan publik. Sabirin memimpin apel di halaman kantor Gubernur Kalimantan Selatan Banjarbaru pada Senin 11 November 2024 pagi tadi. Kemunculan Sabirin bertepatan dengan 1 hari sebelum pembacaan hasil putusan sidang pra-peradilannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 12 November 2024 besok. Kehadiran Sabirin pagi tadi disambut haru dan sukacita oleh ASN dan pegawai di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam video yang beredar, tampak perawakan Sabiri Nur yang lebih kurus dari sebelum ia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Namun semangatnya dalam berorasi terlihat masih tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Saat memimpin apel, Sabirin sempat menyinggung dan menegaskan bahwa dirinya masih berada di Kalimantan Selatan. Selain itu, Sabirin menitip pesan kepada para pegawai pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan agar tetap bekerja dengan penuh semangat. Ia juga berharap para pegawai turut menyukseskan ketahanan pangan dan selalu menjalin sinergitas dengan kabupaten atau kota se-Kalimantan Selatan. Sebelum mengakhiri sambutannya, Sabirin memanjatkan doa agar selalu diberikan keselamatan. Meski demikian, Sabirin belum memberikan keterangan terkait nasibnya yang ditetapkan KPK sebagai tersangka dugaan kasus suap dan gratifikasi. Kemudian mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap meminta agar KPK segera menangkap Sabiri Nur. Menurut Yudi, marwah KPK saat ini sedang dipertaruhkan dan dengan munculnya Sabiri Nur ke publik, apakah KPK berani menangkap yang bersangkutan? Yudi menilai KPK tidak perlu menunggu hasil pra-peradilan untuk menangkap Sabiri Nur. Dan KPK menetapkan 7 orang sebagai tersangka dari hasil giat operasi tangkap tangan atau OTT di Kalimantan Selatan. 7 orang ditetapkan sebagai tersangka tersebut. Yang pertama, Sabiri Nur selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan, Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, lalu Ahmad, Bendahara Rumah Tafidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau pengepul fee. Kemudian yang kelima, Agustia Febri Andrean, PLT Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Tersangka ke-6, Sugeng Wahyudi. Kemudian tersangka ke-7, Andi Susanto.
Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, menjelaskan, OTT yang menyeret Sabirin Nur dan 6 orang lainnya berawal dari informasi yang diperoleh oleh tim penyelidik KPK bahwa pada tahun anggaran 2024 terdapat proses pengadaan barang atau jasa untuk beberapa paket pekerjaan di Dinas PUPR yang berasal dari dana APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Terhadap beberapa paket pekerjaan tersebut, Dinas PUPR melalui Ahmad Solhan selaku Kepala Dinas PUPR Kalimantan Selatan dan juga melalui Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, melakukan plotting penyedia sejumlah paket pekerjaan sebelum proses pengadaan dilakukan melalui e-katalog. Dari hasil penyelidikan, diketahui salah satu penyedia yang diplotting sebagai pelaksana pekerjaan adalah Sugeng Wahyudi bersama Andi Susanto. Mereka memperoleh 3 paket pekerjaan. Yang pertama, pembangunan lapangan sepak bola di kawasan olahraga terintegrasi Provinsi Kalimantan Selatan dengan penyedia terpilih PT Wiswani Karya Mandiri atau WKM dengan nilai pekerjaan 23 miliar rupiah. Yang kedua, pembangunan Samsat terpadu dengan penyedia terpilih PT Haryadi Indo Utama dengan nilai pekerjaan 22 miliar rupiah. Ketiga, pembangunan kolam renang di kawasan olahraga terintegrasi Provinsi Kalimantan Selatan dengan penyedia terpilih CV Bangun Banua Bersama dengan nilai pekerjaan 9 miliar rupiah. Nurul Gufron mengungkapkan ada 4 rekayasa pengadaan yang dilakukan agar Sugeng Wahyudi bersama Andi Susanto terpilih sebagai penyedia paket pekerjaan tersebut. Yang pertama, pembocoran HPS dan kualifikasi perusahaan yang disyaratkan pada lelang. Kedua, rekayasa proses pemilihan e-katalog agar hanya perusahaan Sugeng Wahyudi bersama Andi Susanto yang dapat melakukan penawaran. Kemudian ketiga, konsultan perencana terafiliasi dengan Sugeng Wahyudi, dan keempat, pelaksanaan pekerjaan sudah dikerjakan lebih dulu sebelum berkontrak. Atas terpilihnya Sugeng Wahyudi bersama Andi Susanto sebagai penyedia pekerjaan di Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan terdapat fee sebesar 2,5% untuk PPK dan 5% untuk Sabirin Nur. Nurul Gufron mengatakan pada 3 Oktober 2024 didapatkan informasi Sugeng Wahyudi telah menyerahkan uang senilai 1 miliar rupiah yang diletakkan di dalam kardus berwarna coklat kepada Yulianti Erlina atas perintah Ahmad Solhan bertempat di salah satu tempat makan. Uang tersebut merupakan fee 5% untuk Sabirin Nur. Kemudian atas perintah Ahmad Solhan, Yulianti Erlina bersama dengan sopir Yulianti mengantarkan uang tersebut ke kantor Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan dan menyerahkan uang itu kepada BYG, sopir dari Solhan. Setelah itu atas perintah Ahmad selaku bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau pengepul fee, uang tersebut BYG sampaikan kepada Ahmad Solhan yang merupakan salah satu pihak penampung fee untuk Sabirin Nur. Kemudian pada 6 Oktober 2024, tim penyelidik KPK mulai mengamankan para pihak terkait dan sejumlah orang bukti dalam giat OTT, diantaranya 1 buah kardus coklat berisikan uang senilai 1 miliar rupiah, kemudian 1 buah tas duffel berwarna hitam berisi uang 1,2 miliar rupiah, hingga 1 buah kardus kuning dengan foto wajah Paman Birin berisikan uang 800 juta rupiah. Alasan uang suap belum sampai ke tangan Sabirin Nur adalah alasan KPK tidak ikut mencokok Gubernur Kalimantan Selatan itu dalam giat OTT. KPK pun telah mencegah Sabirin Nur untuk bepergian ke luar negeri dan Sabirin Nur menggugat pra-peradilan KPK. Pria yang karib disapa Paman Birin itu melawan status tersangka yang diberikan oleh KPK. Kemudian KPK mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Sabirin Nur. Hal itu terungkap dalam sidang pembacaan tanggapan KPK atas permohonan pra-peradilan dari Sabirin Nur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 5 November 2024 lalu. KPK yakin akan menang dalam sidang pra-peradilan Sabirin Nur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Alasannya, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan karena tim kuasa hukum dari Sabirin Nur bahkan mengaku tidak mengetahui keberadaan klien mereka.
Hasil sidang pra-peradilan Gubernur Kalimantan Selatan Sabiri Nur atas penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK akan digelar pada Selasa 12 November 2024 besok. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, setelah 1 bulan tidak terlihat, Sabiri Nur yang akrab disapa Paman Biring akhirnya kembali muncul di publik menjalankan rutinitasnya sebagai Gubernur Kalimantan Selatan. Sabiri Nur telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap atau gratifikasi proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024 dan penetapan Sabiri Nur sebagai tersangka oleh KPK sejak 8 Oktober 2024 lalu. Sementara KPK sempat menyatakan tidak mengetahui keberadaan Sabirin, tim penyidik sempat mencari Sabirin di beberapa lokasi, yakni di Rumah Dinas Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Rumah Dinas PUPR Kalimantan Selatan, hingga rumah pribadinya. Namun KPK tidak dapat menemukan keberadaan Sabirin. Misteri keberadaan Gubernur Kalimantan Selatan Sabiri Nur akhirnya terungkap. Setelah diduga sembunyi, Sabiri Nur muncul ke hadapan publik. Sabirin memimpin apel di halaman kantor Gubernur Kalimantan Selatan Banjarbaru pada Senin 11 November 2024 pagi tadi. Kemunculan Sabirin bertepatan dengan 1 hari sebelum pembacaan hasil putusan sidang pra-peradilannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 12 November 2024 besok. Kehadiran Sabirin pagi tadi disambut haru dan sukacita oleh ASN dan pegawai di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam video yang beredar, tampak perawakan Sabiri Nur yang lebih kurus dari sebelum ia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Namun semangatnya dalam berorasi terlihat masih tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Saat memimpin apel, Sabirin sempat menyinggung dan menegaskan bahwa dirinya masih berada di Kalimantan Selatan. Selain itu, Sabirin menitip pesan kepada para pegawai pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan agar tetap bekerja dengan penuh semangat. Ia juga berharap para pegawai turut menyukseskan ketahanan pangan dan selalu menjalin sinergitas dengan kabupaten atau kota se-Kalimantan Selatan. Sebelum mengakhiri sambutannya, Sabirin memanjatkan doa agar selalu diberikan keselamatan. Meski demikian, Sabirin belum memberikan keterangan terkait nasibnya yang ditetapkan KPK sebagai tersangka dugaan kasus suap dan gratifikasi. Kemudian mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap meminta agar KPK segera menangkap Sabiri Nur. Menurut Yudi, marwah KPK saat ini sedang dipertaruhkan dan dengan munculnya Sabiri Nur ke publik, apakah KPK berani menangkap yang bersangkutan? Yudi menilai KPK tidak perlu menunggu hasil pra-peradilan untuk menangkap Sabiri Nur. Dan KPK menetapkan 7 orang sebagai tersangka dari hasil giat operasi tangkap tangan atau OTT di Kalimantan Selatan. 7 orang ditetapkan sebagai tersangka tersebut. Yang pertama, Sabiri Nur selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan, Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, lalu Ahmad, Bendahara Rumah Tafidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau pengepul fee. Kemudian yang kelima Agustia Febri Andrean, PLT Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Tersangka ke-6 Sugeng Wahyudi, kemudian tersangka ke-7 Andi Susanto.
Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, menjelaskan, OTT yang menyeret Sabirin Nur dan 6 orang lainnya berawal dari informasi yang diperoleh oleh tim penyelidik KPK bahwa pada tahun anggaran 2024 terdapat proses pengadaan barang atau jasa untuk beberapa paket pekerjaan di Dinas PUPR yang berasal dari dana APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Terhadap beberapa paket pekerjaan tersebut, Dinas PUPR melalui Ahmad Solhan selaku Kepala Dinas PUPR Kalimantan Selatan dan juga melalui Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, melakukan plotting penyedia sejumlah paket pekerjaan sebelum proses pengadaan dilakukan melalui e-katalog. Dari hasil penyelidikan, diketahui salah satu penyedia yang diplotting sebagai pelaksana pekerjaan adalah Sugeng Wahyudi bersama Andi Susanto. Mereka memperoleh 3 paket pekerjaan. Yang pertama, pembangunan lapangan sepak bola di kawasan olahraga terintegrasi Provinsi Kalimantan Selatan dengan penyedia terpilih PT Wiswani Karya Mandiri atau WKM dengan nilai pekerjaan 23 miliar rupiah. Yang kedua, pembangunan Samsat Terpadu dengan penyedia terpilih PT Haryadi Indo Utama dengan nilai pekerjaan 22 miliar rupiah. Ketiga, pembangunan kolam renang di kawasan olahraga terintegrasi Provinsi Kalimantan Selatan dengan penyedia terpilih CV Bangun Banua Bersama dengan nilai pekerjaan 9 miliar rupiah. Nurul Gufron mengungkapkan ada 4 rekayasa pengadaan yang dilakukan agar Sugeng Wahyudi bersama Andi Susanto terpilih sebagai penyedia paket pekerjaan tersebut. Yang pertama, pembocoran HPS dan kualifikasi perusahaan yang disyaratkan pada lelang. Kedua, rekayasa proses pemilihan e-katalog agar hanya perusahaan Sugeng Wahyudi bersama Andi Susanto yang dapat melakukan penawaran. Kemudian ketiga, konsultan perencana terafiliasi dengan Sugeng Wahyudi, dan keempat, pelaksanaan pekerjaan sudah dikerjakan lebih dulu sebelum berkontrak. Atas terpilihnya Sugeng Wahyudi bersama Andi Susanto sebagai penyedia pekerjaan di Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan terdapat fee sebesar 2,5% untuk PPK dan 5% untuk Sabirin Nur. Nurul Gufron mengatakan pada 3 Oktober 2024 didapatkan informasi Sugeng Wahyudi telah menyerahkan uang senilai 1 miliar rupiah yang diletakkan di dalam kardus berwarna coklat kepada Yulianti Erlina atas perintah Ahmad Solhan bertempat di salah satu tempat makan. Uang tersebut merupakan fee 5% untuk Sabirin Nur. Kemudian atas perintah Ahmad Solhan, Yulianti Erlina bersama dengan sopir Yulianti mengantarkan uang tersebut ke kantor Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan dan menyerahkan uang itu kepada BYG, sopir dari Solhan. Setelah itu atas perintah Ahmad selaku bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau pengepul fee, uang tersebut BYG sampaikan kepada Ahmad Solhan yang merupakan salah satu pihak penampung fee untuk Sabirin Nur. Kemudian pada 6 Oktober 2024, tim penyelidik KPK mulai mengamankan para pihak terkait dan sejumlah orang bukti dalam giat OTT, diantaranya 1 buah kardus coklat berisikan uang senilai 1 miliar rupiah, kemudian 1 buah tas duffel berwarna hitam berisi uang 1,2 miliar rupiah, hingga 1 buah kardus kuning dengan foto wajah Paman Birin berisikan uang 800 juta rupiah. Alasan uang suap belum sampai ke tangan Sabirin Nur adalah alasan KPK tidak ikut mencokok Gubernur Kalimantan Selatan itu dalam giat OTT. KPK pun telah mencegah Sabirin Nur untuk bepergian ke luar negeri dan Sabirin Nur menggugat pra-peradilan KPK. Pria yang karib disapa Paman Birin itu melawan status tersangka yang diberikan oleh KPK. Kemudian KPK mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Sabirin Nur. Hal itu terungkap dalam sidang pembacaan tanggapan KPK atas permohonan pra-peradilan dari Sabirin Nur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 5 November 2024 lalu. KPK yakin akan menang dalam sidang pra-peradilan Sabirin Nur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Alasannya, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan karena tim kuasa hukum dari Sabirin Nur bahkan mengaku tidak mengetahui keberadaan klien mereka.
Hasil sidang pra-peradilan Gubernur Kalimantan Selatan Sabiri Nur atas penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK akan digelar pada Selasa 12 November 2024 besok. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, setelah 1 bulan tidak terlihat, Sabiri Nur yang akrab disapa Paman Biring akhirnya kembali muncul di publik menjalankan rutinitasnya sebagai Gubernur Kalimantan Selatan. Sabiri Nur telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap atau gratifikasi proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024 dan penetapan Sabiri Nur sebagai tersangka oleh KPK sejak 8 Oktober 2024 lalu. Sementara KPK sempat menyatakan tidak mengetahui keberadaan Sabirin, tim penyidik sempat mencari Sabirin di beberapa lokasi, yakni di Rumah Dinas Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Rumah Dinas PUPR Kalimantan Selatan, hingga rumah pribadinya. Namun KPK tidak dapat menemukan keberadaan Sabirin. Misteri keberadaan Gubernur Kalimantan Selatan Sabiri Nur akhirnya terungkap. Setelah diduga sembunyi, Sabiri Nur muncul ke hadapan publik. Sabirin memimpin apel di halaman kantor Gubernur Kalimantan Selatan Banjarbaru pada Senin 11 November 2024 pagi tadi. Kemunculan Sabirin bertepatan dengan 1 hari sebelum pembacaan hasil putusan sidang pra-peradilannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 12 November 2024 besok. Kehadiran Sabirin pagi tadi disambut haru dan sukacita oleh ASN dan pegawai di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam video yang beredar, tampak perawakan Sabiri Nur yang lebih kurus dari sebelum ia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Namun semangatnya dalam berorasi terlihat masih tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Saat memimpin apel, Sabirin sempat menyinggung dan menegaskan bahwa dirinya masih berada di Kalimantan Selatan. Selain itu, Sabirin menitip pesan kepada para pegawai pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan agar tetap bekerja dengan penuh semangat. Ia juga berharap para pegawai turut menyukseskan ketahanan pangan dan selalu menjalin sinergitas dengan kabupaten atau kota se-Kalimantan Selatan. Sebelum mengakhiri sambutannya, Sabirin memanjatkan doa agar selalu diberikan keselamatan. Meski demikian, Sabirin belum memberikan keterangan terkait nasibnya yang ditetapkan KPK sebagai tersangka dugaan kasus suap dan gratifikasi. Kemudian mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap meminta agar KPK segera menangkap Sabiri Nur. Menurut Yudi, marwah KPK saat ini sedang dipertaruhkan dan dengan munculnya Sabiri Nur ke publik, apakah KPK berani menangkap yang bersangkutan? Yudi menilai KPK tidak perlu menunggu hasil pra-peradilan untuk menangkap Sabiri Nur. Dan KPK menetapkan 7 orang sebagai tersangka dari hasil giat operasi tangkap tangan atau OTT di Kalimantan Selatan. 7 orang ditetapkan sebagai tersangka tersebut. Yang pertama, Sabiri Nur selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan, Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, lalu Ahmad, Bendahara Rumah Tafidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau pengepul fee. Kemudian yang kelima Agustia Febri Andrean, PLT Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Tersangka ke-6 Sugeng Wahyudi, kemudian tersangka ke-7 Andi Susanto.
Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, menjelaskan, OTT yang menyeret Sabirin Nur dan 6 orang lainnya berawal dari informasi yang diperoleh oleh tim penyelidik KPK bahwa pada tahun anggaran 2024 terdapat proses pengadaan barang atau jasa untuk beberapa paket pekerjaan di Dinas PUPR yang berasal dari dana APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Terhadap beberapa paket pekerjaan tersebut, Dinas PUPR melalui Ahmad Solhan selaku Kepala Dinas PUPR Kalimantan Selatan dan juga melalui Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, melakukan plotting penyedia sejumlah paket pekerjaan sebelum proses pengadaan dilakukan melalui e-katalog. Dari hasil penyelidikan, diketahui salah satu penyedia yang diplotting sebagai pelaksana pekerjaan adalah Sugeng Wahyudi bersama Andi Susanto. Mereka memperoleh 3 paket pekerjaan. Yang pertama, pembangunan lapangan sepak bola di kawasan olahraga terintegrasi Provinsi Kalimantan Selatan dengan penyedia terpilih PT Wiswani Karya Mandiri atau WKM dengan nilai pekerjaan 23 miliar rupiah. Yang kedua, pembangunan Samsat terpadu dengan penyedia terpilih PT Haryadi Indo Utama dengan nilai pekerjaan 22 miliar rupiah. Ketiga, pembangunan kolam renang di kawasan olahraga terintegrasi Provinsi Kalimantan Selatan dengan penyedia terpilih CV Bangun Banua Bersama dengan nilai pekerjaan 9 miliar rupiah. Nurul Gufron mengungkapkan ada 4 rekayasa pengadaan yang dilakukan agar Sugeng Wahyudi bersama Andi Susanto terpilih sebagai penyedia paket pekerjaan tersebut. Yang pertama, pembocoran HPS dan kualifikasi perusahaan yang disyaratkan pada lelang. Kedua, rekayasa proses pemilihan e-katalog agar hanya perusahaan Sugeng Wahyudi bersama Andi Susanto yang dapat melakukan penawaran. Kemudian ketiga, konsultan perencana terafiliasi dengan Sugeng Wahyudi, dan keempat, pelaksanaan pekerjaan sudah dikerjakan lebih dulu sebelum berkontrak. Atas terpilihnya Sugeng Wahyudi bersama Andi Susanto sebagai penyedia pekerjaan di Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan terdapat fee sebesar 2,5% untuk PPK dan 5% untuk Sabirin Nur. Nurul Gufron mengatakan pada 3 Oktober 2024 didapatkan informasi Sugeng Wahyudi telah menyerahkan uang senilai 1 miliar rupiah yang diletakkan di dalam kardus berwarna coklat kepada Yulianti Erlina atas perintah Ahmad Solhan bertempat di salah satu tempat makan. Uang tersebut merupakan fee 5% untuk Sabirin Nur. Kemudian atas perintah Ahmad Solhan, Yulianti Erlina bersama dengan sopir Yulianti mengantarkan uang tersebut ke kantor Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan dan menyerahkan uang itu kepada BYG, sopir dari Solhan. Setelah itu atas perintah Ahmad selaku bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau pengepul fee, uang tersebut BYG sampaikan kepada Ahmad Solhan yang merupakan salah satu pihak penampung fee untuk Sabirin Nur. Kemudian pada 6 Oktober 2024, tim penyelidik KPK mulai mengamankan para pihak terkait dan sejumlah orang bukti dalam giat OTT, diantaranya 1 buah kardus coklat berisikan uang senilai 1 miliar rupiah, kemudian 1 buah tas duffel berwarna hitam berisi uang 1,2 miliar rupiah, hingga 1 buah kardus kuning dengan foto wajah Paman Birin berisikan uang 800 juta rupiah. Alasan uang suap belum sampai ke tangan Sabirin Nur adalah alasan KPK tidak ikut mencokok Gubernur Kalimantan Selatan itu dalam giat OTT. KPK pun telah mencegah Sabirin Nur untuk bepergian ke luar negeri dan Sabirin Nur menggugat pra-peradilan KPK. Pria yang karib disapa Paman Birin itu melawan status tersangka yang diberikan oleh KPK. Kemudian KPK mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Sabirin Nur. Hal itu terungkap dalam sidang pembacaan tanggapan KPK atas permohonan pra-peradilan dari Sabirin Nur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 5 November 2024 lalu. KPK yakin akan menang dalam sidang pra-peradilan Sabirin Nur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Alasannya, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan karena tim kuasa hukum dari Sabirin Nur bahkan mengaku tidak mengetahui keberadaan klien mereka.
Hasil sidang pra-peradilan Gubernur Kalimantan Selatan Sabiri Nur atas penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK akan digelar pada Selasa 12 November 2024 besok. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, setelah 1 bulan tidak terlihat, Sabiri Nur yang akrab disapa Paman Biring akhirnya kembali muncul di publik menjalankan rutinitasnya sebagai Gubernur Kalimantan Selatan. Sabiri Nur telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap atau gratifikasi proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024 dan penetapan Sabiri Nur sebagai tersangka oleh KPK sejak 8 Oktober 2024 lalu. Sementara KPK sempat menyatakan tidak mengetahui keberadaan Sabirin, tim penyidik sempat mencari Sabirin di beberapa lokasi, yakni di Rumah Dinas Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Rumah Dinas PUPR Kalimantan Selatan, hingga rumah pribadinya. Namun KPK tidak dapat menemukan keberadaan Sabirin. Misteri keberadaan Gubernur Kalimantan Selatan Sabiri Nur akhirnya terungkap. Setelah diduga sembunyi, Sabiri Nur muncul ke hadapan publik. Sabirin memimpin apel di halaman kantor Gubernur Kalimantan Selatan Banjarbaru pada Senin 11 November 2024 pagi tadi. Kemunculan Sabirin bertepatan dengan 1 hari sebelum pembacaan hasil putusan sidang pra-peradilannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 12 November 2024 besok. Kehadiran Sabirin pagi tadi disambut haru dan sukacita oleh ASN dan pegawai di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam video yang beredar, tampak perawakan Sabiri Nur yang lebih kurus dari sebelum ia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Namun semangatnya dalam berorasi terlihat masih tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Saat memimpin apel, Sabirin sempat menyinggung dan menegaskan bahwa dirinya masih berada di Kalimantan Selatan. Selain itu, Sabirin menitip pesan kepada para pegawai pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan agar tetap bekerja dengan penuh semangat. Ia juga berharap para pegawai turut menyukseskan ketahanan pangan dan selalu menjalin sinergitas dengan kabupaten atau kota se-Kalimantan Selatan. Sebelum mengakhiri sambutannya, Sabirin memanjatkan doa agar selalu diberikan keselamatan. Meski demikian, Sabirin belum memberikan keterangan terkait nasibnya yang ditetapkan KPK sebagai tersangka dugaan kasus suap dan gratifikasi. Kemudian mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap meminta agar KPK segera menangkap Sabiri Nur. Menurut Yudi, marwah KPK saat ini sedang dipertaruhkan dan dengan munculnya Sabiri Nur ke publik, apakah KPK berani menangkap yang bersangkutan? Yudi menilai KPK tidak perlu menunggu hasil pra-peradilan untuk menangkap Sabiri Nur. Dan KPK menetapkan 7 orang sebagai tersangka dari hasil giat operasi tangkap tangan atau OTT di Kalimantan Selatan. 7 orang ditetapkan sebagai tersangka tersebut. Yang pertama, Sabiri Nur selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan, Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, lalu Ahmad, Bendahara Rumah Tafidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau pengepul fee. Kemudian yang kelima Agustia Febri Andrean, PLT Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Tersangka ke-6 Sugeng Wahyudi, kemudian tersangka ke-7 Andi Susanto.
Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, menjelaskan, OTT yang menyeret Sabirin Nur dan 6 orang lainnya berawal dari informasi yang diperoleh oleh tim penyelidik KPK bahwa pada tahun anggaran 2024 terdapat proses pengadaan barang atau jasa untuk beberapa paket pekerjaan di Dinas PUPR yang berasal dari dana APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Terhadap beberapa paket pekerjaan tersebut, Dinas PUPR melalui Ahmad Solhan selaku Kepala Dinas PUPR Kalimantan Selatan dan juga melalui Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, melakukan plotting penyedia sejumlah paket pekerjaan sebelum proses pengadaan dilakukan melalui e-katalog. Dari hasil penyelidikan, diketahui salah satu penyedia yang diplotting sebagai pelaksana pekerjaan adalah Sugeng Wahyudi bersama Andi Susanto. Mereka memperoleh 3 paket pekerjaan. Yang pertama, pembangunan lapangan sepak bola di kawasan olahraga terintegrasi Provinsi Kalimantan Selatan dengan penyedia terpilih PT Wiswani Karya Mandiri atau WKM dengan nilai pekerjaan 23 miliar rupiah. Yang kedua, pembangunan Samsat terpadu dengan penyedia terpilih PT Haryadi Indo Utama dengan nilai pekerjaan 22 miliar rupiah. Ketiga, pembangunan kolam renang di kawasan olahraga terintegrasi Provinsi Kalimantan Selatan dengan penyedia terpilih CV Bangun Banua Bersama dengan nilai pekerjaan 9 miliar rupiah. Nurul Gufron mengungkapkan ada 4 rekayasa pengadaan yang dilakukan agar Sugeng Wahyudi bersama Andi Susanto terpilih sebagai penyedia paket pekerjaan tersebut. Yang pertama, pembocoran HPS dan kualifikasi perusahaan yang disyaratkan pada lelang. Kedua, rekayasa proses pemilihan e-katalog agar hanya perusahaan Sugeng Wahyudi bersama Andi Susanto yang dapat melakukan penawaran. Kemudian ketiga, konsultan perencana terafiliasi dengan Sugeng Wahyudi, dan keempat, pelaksanaan pekerjaan sudah dikerjakan lebih dulu sebelum berkontrak. Atas terpilihnya Sugeng Wahyudi bersama Andi Susanto sebagai penyedia pekerjaan di Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan terdapat fee sebesar 2,5% untuk PPK dan 5% untuk Sabirin Nur. Nurul Gufron mengatakan pada 3 Oktober 2024 didapatkan informasi Sugeng Wahyudi telah menyerahkan uang senilai 1 miliar rupiah yang diletakkan di dalam kardus berwarna coklat kepada Yulianti Erlina atas perintah Ahmad Solhan bertempat di salah satu tempat makan. Uang tersebut merupakan fee 5% untuk Sabirin Nur. Kemudian atas perintah Ahmad Solhan, Yulianti Erlina bersama dengan sopir Yulianti mengantarkan uang tersebut ke kantor Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan dan menyerahkan uang itu kepada BYG, sopir dari Solhan. Setelah itu atas perintah Ahmad selaku bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau pengepul fee, uang tersebut BYG sampaikan kepada Ahmad Solhan yang merupakan salah satu pihak penampung fee untuk Sabirin Nur. Kemudian pada 6 Oktober 2024, tim penyelidik KPK mulai mengamankan para pihak terkait dan sejumlah orang bukti dalam giat OTT, diantaranya 1 buah kardus coklat berisikan uang senilai 1 miliar rupiah, kemudian 1 buah tas duffel berwarna hitam berisi uang 1,2 miliar rupiah, hingga 1 buah kardus kuning dengan foto wajah Paman Birin berisikan uang 800 juta rupiah. Alasan uang suap belum sampai ke tangan Sabirin Nur adalah alasan KPK tidak ikut mencokok Gubernur Kalimantan Selatan itu dalam giat OTT. KPK pun telah mencegah Sabirin Nur untuk bepergian ke luar negeri dan Sabirin Nur menggugat pra-peradilan KPK. Pria yang karib disapa Paman Birin itu melawan status tersangka yang diberikan oleh KPK. Kemudian KPK mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Sabirin Nur. Hal itu terungkap dalam sidang pembacaan tanggapan KPK atas permohonan pra-peradilan dari Sabirin Nur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 5 November 2024 lalu. KPK yakin akan menang dalam sidang pra-peradilan Sabirin Nur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Alasannya, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan karena tim kuasa hukum dari Sabirin Nur bahkan mengaku tidak mengetahui keberadaan klien mereka.
Hasil sidang pra-peradilan Gubernur Kalimantan Selatan Sabiri Nur atas penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK akan digelar pada Selasa 12 November 2024 besok. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, setelah 1 bulan tidak terlihat, Sabiri Nur yang akrab disapa Paman Biring akhirnya kembali muncul di publik menjalankan rutinitasnya sebagai Gubernur Kalimantan Selatan. Sabiri Nur telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap atau gratifikasi proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024 dan penetapan Sabiri Nur sebagai tersangka oleh KPK sejak 8 Oktober 2024 lalu. Sementara KPK sempat menyatakan tidak mengetahui keberadaan Sabirin, tim penyidik sempat mencari Sabirin di beberapa lokasi, yakni di Rumah Dinas Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Rumah Dinas PUPR Kalimantan Selatan, hingga rumah pribadinya. Namun KPK tidak dapat menemukan keberadaan Sabirin. Misteri keberadaan Gubernur Kalimantan Selatan Sabiri Nur akhirnya terungkap. Setelah diduga sembunyi, Sabiri Nur muncul ke hadapan publik. Sabirin memimpin apel di halaman kantor Gubernur Kalimantan Selatan Banjarbaru pada Senin 11 November 2024 pagi tadi. Kemunculan Sabirin bertepatan dengan 1 hari sebelum pembacaan hasil putusan sidang pra-peradilannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 12 November 2024 besok. Kehadiran Sabirin pagi tadi disambut haru dan sukacita oleh ASN dan pegawai di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam video yang beredar, tampak perawakan Sabiri Nur yang lebih kurus dari sebelum ia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Namun semangatnya dalam berorasi terlihat masih tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Saat memimpin apel, Sabirin sempat menyinggung dan menegaskan bahwa dirinya masih berada di Kalimantan Selatan. Selain itu, Sabirin menitip pesan kepada para pegawai pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan agar tetap bekerja dengan penuh semangat. Ia juga berharap para pegawai turut menyukseskan ketahanan pangan dan selalu menjalin sinergitas dengan kabupaten atau kota se-Kalimantan Selatan. Sebelum mengakhiri sambutannya, Sabirin memanjatkan doa agar selalu diberikan keselamatan. Meski demikian, Sabirin belum memberikan keterangan terkait nasibnya yang ditetapkan KPK sebagai tersangka dugaan kasus suap dan gratifikasi. Kemudian mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap meminta agar KPK segera menangkap Sabiri Nur. Menurut Yudi, marwah KPK saat ini sedang dipertaruhkan dan dengan munculnya Sabiri Nur ke publik, apakah KPK berani menangkap yang bersangkutan? Yudi menilai KPK tidak perlu menunggu hasil pra-peradilan untuk menangkap Sabiri Nur. Dan KPK menetapkan 7 orang sebagai tersangka dari hasil giat operasi tangkap tangan atau OTT di Kalimantan Selatan. 7 orang ditetapkan sebagai tersangka tersebut. Yang pertama, Sabiri Nur selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan, Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, lalu Ahmad, Bendahara Rumah Tafidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau pengepul fee. Kemudian yang kelima Agustia Febri Andrean, PLT Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Tersangka ke-6 Sugeng Wahyudi, kemudian tersangka ke-7 Andi Susanto.
Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, menjelaskan, OTT yang menyeret Sabirin Nur dan 6 orang lainnya berawal dari informasi yang diperoleh oleh tim penyelidik KPK bahwa pada tahun anggaran 2024 terdapat proses pengadaan barang atau jasa untuk beberapa paket pekerjaan di Dinas PUPR yang berasal dari dana APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Terhadap beberapa paket pekerjaan tersebut, Dinas PUPR melalui Ahmad Solhan selaku Kepala Dinas PUPR Kalimantan Selatan dan juga melalui Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, melakukan plotting penyedia sejumlah paket pekerjaan sebelum proses pengadaan dilakukan melalui e-katalog. Dari hasil penyelidikan, diketahui salah satu penyedia yang diplotting sebagai pelaksana pekerjaan adalah Sugeng Wahyudi bersama Andi Susanto. Mereka memperoleh 3 paket pekerjaan. Yang pertama, pembangunan lapangan sepak bola di kawasan olahraga terintegrasi Provinsi Kalimantan Selatan dengan penyedia terpilih PT Wiswani Karya Mandiri atau WKM dengan nilai pekerjaan 23 miliar rupiah. Yang kedua, pembangunan Samsat terpadu dengan penyedia terpilih PT Haryadi Indo Utama dengan nilai pekerjaan 22 miliar rupiah. Ketiga, pembangunan kolam renang di kawasan olahraga terintegrasi Provinsi Kalimantan Selatan dengan penyedia terpilih CV Bangun Banua Bersama dengan nilai pekerjaan 9 miliar rupiah. Nurul Gufron mengungkapkan ada 4 rekayasa pengadaan yang dilakukan agar Sugeng Wahyudi bersama Andi Susanto terpilih sebagai penyedia paket pekerjaan tersebut. Yang pertama, pembocoran HPS dan kualifikasi perusahaan yang disyaratkan pada lelang. Kedua, rekayasa proses pemilihan e-katalog agar hanya perusahaan Sugeng Wahyudi bersama Andi Susanto yang dapat melakukan penawaran. Kemudian ketiga, konsultan perencana terafiliasi dengan Sugeng Wahyudi, dan keempat, pelaksanaan pekerjaan sudah dikerjakan lebih dulu sebelum berkontrak. Atas terpilihnya Sugeng Wahyudi bersama Andi Susanto sebagai penyedia pekerjaan di Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan terdapat fee sebesar 2,5% untuk PPK dan 5% untuk Sabirin Nur. Nurul Gufron mengatakan pada 3 Oktober 2024 didapatkan informasi Sugeng Wahyudi telah menyerahkan uang senilai 1 miliar rupiah yang diletakkan di dalam kardus berwarna coklat kepada Yulianti Erlina atas perintah Ahmad Solhan bertempat di salah satu tempat makan. Uang tersebut merupakan fee 5% untuk Sabirin Nur. Kemudian atas perintah Ahmad Solhan, Yulianti Erlina bersama dengan sopir Yulianti mengantarkan uang tersebut ke kantor Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan dan menyerahkan uang itu kepada BYG, sopir dari Solhan. Setelah itu atas perintah Ahmad selaku bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau pengepul fee, uang tersebut BYG sampaikan kepada Ahmad Solhan yang merupakan salah satu pihak penampung fee untuk Sabirin Nur. Kemudian pada 6 Oktober 2024, tim penyelidik KPK mulai mengamankan para pihak terkait dan sejumlah orang bukti dalam giat OTT, diantaranya 1 buah kardus coklat berisikan uang senilai 1 miliar rupiah, kemudian 1 buah tas duffel berwarna hitam berisi uang 1,2 miliar rupiah, hingga 1 buah kardus kuning dengan foto wajah Paman Birin berisikan uang 800 juta rupiah. Alasan uang suap belum sampai ke tangan Sabirin Nur adalah alasan KPK tidak ikut mencokok Gubernur Kalimantan Selatan itu dalam giat OTT. KPK pun telah mencegah Sabirin Nur untuk bepergian ke luar negeri dan Sabirin Nur menggugat pra-peradilan KPK. Pria yang karib disapa Paman Birin itu melawan status tersangka yang diberikan oleh KPK. Kemudian KPK mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Sabirin Nur. Hal itu terungkap dalam sidang pembacaan tanggapan KPK atas permohonan pra-peradilan dari Sabirin Nur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 5 November 2024 lalu. KPK yakin akan menang dalam sidang pra-peradilan Sabirin Nur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Alasannya, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan karena tim kuasa hukum dari Sabirin Nur bahkan mengaku tidak mengetahui keberadaan klien mereka.
Hasil sidang pra-peradilan Gubernur Kalimantan Selatan Sabiri Nur atas penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK akan digelar pada Selasa 12 November 2024 besok. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni. Tribuners, setelah 1 bulan tidak terlihat, Sabiri Nur yang akrab disapa Paman Biring akhirnya kembali muncul di publik menjalankan rutinitasnya sebagai Gubernur Kalimantan Selatan. Sabiri Nur telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap atau gratifikasi proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024 dan penetapan Sabiri Nur sebagai tersangka oleh KPK sejak 8 Oktober 2024 lalu. Sementara KPK sempat menyatakan tidak mengetahui keberadaan Sabirin, tim penyidik sempat mencari Sabirin di beberapa lokasi, yakni di Rumah Dinas Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Rumah Dinas PUPR Kalimantan Selatan, hingga rumah pribadinya. Namun KPK tidak dapat menemukan keberadaan Sabirin. Misteri keberadaan Gubernur Kalimantan Selatan Sabiri Nur akhirnya terungkap. Setelah diduga sembunyi, Sabiri Nur muncul ke hadapan publik. Sabirin memimpin apel di halaman kantor Gubernur Kalimantan Selatan Banjarbaru pada Senin 11 November 2024 pagi tadi. Kemunculan Sabirin bertepatan dengan 1 hari sebelum pembacaan hasil putusan sidang pra-peradilannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 12 November 2024 besok. Kehadiran Sabirin pagi tadi disambut haru dan sukacita oleh ASN dan pegawai di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam video yang beredar, tampak perawakan Sabiri Nur yang lebih kurus dari sebelum ia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Namun semangatnya dalam berorasi terlihat masih tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Saat memimpin apel, Sabirin sempat menyinggung dan menegaskan bahwa dirinya masih berada di Kalimantan Selatan. Selain itu, Sabirin menitip pesan kepada para pegawai pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan agar tetap bekerja dengan penuh semangat. Ia juga berharap para pegawai turut menyukseskan ketahanan pangan dan selalu menjalin sinergitas dengan kabupaten atau kota se-Kalimantan Selatan. Sebelum mengakhiri sambutannya, Sabirin memanjatkan doa agar selalu diberikan keselamatan. Meski demikian, Sabirin belum memberikan keterangan terkait nasibnya yang ditetapkan KPK sebagai tersangka dugaan kasus suap dan gratifikasi. Kemudian mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap meminta agar KPK segera menangkap Sabiri Nur. Menurut Yudi, marwah KPK saat ini sedang dipertaruhkan dan dengan munculnya Sabiri Nur ke publik, apakah KPK berani menangkap yang bersangkutan? Yudi menilai KPK tidak perlu menunggu hasil pra-peradilan untuk menangkap Sabiri Nur. Dan KPK menetapkan 7 orang sebagai tersangka dari hasil giat operasi tangkap tangan atau OTT di Kalimantan Selatan. 7 orang ditetapkan sebagai tersangka tersebut. Yang pertama, Sabiri Nur selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan, Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, lalu Ahmad, Bendahara Rumah Tafidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau pengepul fee. Kemudian yang kelima Agustia Febri Andrean, PLT Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Tersangka ke-6 Sugeng Wahyudi, kemudian tersangka ke-7 Andi Susanto.
Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron menjelaskan, OTT yang menyeret Sabirin Nur dan 6 orang lainnya berawal dari informasi yang diperoleh oleh tim penyelidik KPK bahwa pada tahun anggaran 2024 terdapat proses pengadaan barang atau jasa untuk beberapa paket pekerjaan di Dinas PUPR yang berasal dari dana APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Terhadap beberapa paket pekerjaan tersebut, Dinas PUPR melalui Ahmad Solhan selaku Kepala Dinas PUPR Kalimantan Selatan dan juga melalui Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, melakukan plotting penyedia sejumlah paket pekerjaan sebelum proses pengadaan dilakukan melalui e-katalog. Dari hasil penyelidikan, diketahui salah satu penyedia yang diplotting sebagai pelaksana pekerjaan adalah Sugeng Wahyudi bersama Andi Susanto. Mereka memperoleh 3 paket pekerjaan. Yang pertama, pembangunan lapangan sepak bola di kawasan olahraga terintegrasi Provinsi Kalimantan Selatan dengan penyedia terpilih PT Wiswani Karya Mandiri atau WKM dengan nilai pekerjaan 23 miliar rupiah. Yang kedua, pembangunan samsat terpadu dengan penyedia terpilih PT Haryadi Indo Utama dengan nilai pekerjaan 22 miliar rupiah. Ketiga, pembangunan kolam renang di kawasan olahraga terintegrasi Provinsi Kalimantan Selatan dengan penyedia terpilih CV Bangun Banua Bersama dengan nilai pekerjaan 9 miliar rupiah. Nurul Gufron mengungkapkan ada 4 rekayasa pengadaan yang dilakukan agar Sugeng Wahyudi bersama Andi Susanto terpilih sebagai penyedia paket pekerjaan tersebut. Yang pertama, pembocoran HPS dan kualifikasi perusahaan yang disyaratkan pada lelang. Kedua, rekayasa proses pemilihan e-katalog agar hanya perusahaan Sugeng Wahyudi bersama Andi Susanto yang dapat melakukan penawaran. Kemudian ketiga, konsultan perencana terafiliasi dengan Sugeng Wahyudi, dan keempat, pelaksanaan pekerjaan sudah dikerjakan lebih dulu sebelum berkontrak. Atas terpilihnya Sugeng Wahyudi bersama Andi Susanto sebagai penyedia pekerjaan di Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan terdapat fee sebesar 2,5% untuk PPK dan 5% untuk Sabirin Nur. Nurul Gufron mengatakan pada 3 Oktober 2024 didapatkan informasi Sugeng Wahyudi telah menyerahkan uang senilai 1 miliar rupiah yang diletakkan di dalam kardus berwarna coklat kepada Yulianti Erlina atas perintah Ahmad Solhan bertempat di salah satu tempat makan. Uang tersebut merupakan fee 5% untuk Sabirin Nur. Kemudian atas perintah Ahmad Solhan, Yulianti Erlina bersama dengan sopir Yulianti mengantarkan uang tersebut ke kantor Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan dan menyerahkan uang itu kepada BYG, sopir dari Solhan. Setelah itu atas perintah Ahmad selaku bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau pengepul fee, uang tersebut BYG sampaikan kepada Ahmad Solhan yang merupakan salah satu pihak penampung fee untuk Sabirin Nur. Kemudian pada 6 Oktober 2024, tim penyelidik KPK mulai mengamankan para pihak terkait dan sejumlah orang bukti dalam giat OTT, diantaranya 1 buah kardus coklat berisikan uang senilai 1 miliar rupiah, kemudian 1 buah tas duffel berwarna hitam berisi uang 1,2 miliar rupiah, hingga 1 buah kardus kuning dengan foto wajah Paman Birin berisikan uang 800 juta rupiah. Alasan uang suap belum sampai ke tangan Sabirin Nur adalah alasan KPK tidak ikut mencokok Gubernur Kalimantan Selatan itu dalam giat OTT. KPK pun telah mencegah Sabirin Nur untuk bepergian ke luar negeri dan Sabirin Nur menggugat pra-peradilan KPK. Pria yang karib disapa Paman Birin itu melawan status tersangka yang diberikan oleh KPK. Kemudian KPK mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Sabirin Nur. Hal itu terungkap dalam sidang pembacaan tanggapan KPK atas permohonan pra-peradilan dari Sabirin Nur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 5 November 2024 lalu. KPK yakin akan menang dalam sidang pra-peradilan Sabirin Nur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Alasannya, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan karena tim kuasa hukum dari Sabirin Nur bahkan mengaku tidak mengetahui keberadaan klien mereka.
Hasil sidang pra-peradilan Gubernur Kalimantan Selatan Sabiri Nur atas penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK akan digelar pada Selasa 12 November 2024 besok. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni. Tribuners, setelah 1 bulan tidak terlihat, Sabiri Nur yang akrab disapa Paman Biring akhirnya kembali muncul di publik menjalankan rutinitasnya sebagai Gubernur Kalimantan Selatan. Sabiri Nur telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap atau gratifikasi proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024 dan penetapan Sabiri Nur sebagai tersangka oleh KPK sejak 8 Oktober 2024 lalu. Sementara KPK sempat menyatakan tidak mengetahui keberadaan Sabirin, tim penyidik sempat mencari Sabirin di beberapa lokasi, yakni di Rumah Dinas Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Rumah Dinas PUPR Kalimantan Selatan, hingga rumah pribadinya. Namun KPK tidak dapat menemukan keberadaan Sabirin. Misteri keberadaan Gubernur Kalimantan Selatan Sabiri Nur akhirnya terungkap. Setelah diduga sembunyi, Sabiri Nur muncul ke hadapan publik. Sabirin memimpin apel di halaman kantor Gubernur Kalimantan Selatan Banjarbaru pada Senin 11 November 2024 pagi tadi. Kemunculan Sabirin bertepatan dengan 1 hari sebelum pembacaan hasil putusan sidang pra-peradilannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 12 November 2024 besok. Kehadiran Sabirin pagi tadi disambut haru dan sukacita oleh ASN dan pegawai di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam video yang beredar, tampak perawakan Sabiri Nur yang lebih kurus dari sebelum ia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Namun semangatnya dalam berorasi terlihat masih tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Saat memimpin apel, Sabirin sempat menyinggung dan menegaskan bahwa dirinya masih berada di Kalimantan Selatan. Selain itu, Sabirin menitip pesan kepada para pegawai pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan agar tetap bekerja dengan penuh semangat. Ia juga berharap para pegawai turut menyukseskan ketahanan pangan dan selalu menjalin sinergitas dengan kabupaten atau kota se-Kalimantan Selatan. Sebelum mengakhiri sambutannya, Sabirin memanjatkan doa agar selalu diberikan keselamatan. Meski demikian, Sabirin belum memberikan keterangan terkait nasibnya yang ditetapkan KPK sebagai tersangka dugaan kasus suap dan gratifikasi. Kemudian mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap meminta agar KPK segera menangkap Sabiri Nur. Menurut Yudi, marwah KPK saat ini sedang dipertaruhkan dan dengan munculnya Sabiri Nur ke publik, apakah KPK berani menangkap yang bersangkutan? Yudi menilai KPK tidak perlu menunggu hasil pra-peradilan untuk menangkap Sabiri Nur. Dan KPK menetapkan 7 orang sebagai tersangka dari hasil giat operasi tangkap tangan atau OTT di Kalimantan Selatan. 7 orang ditetapkan sebagai tersangka tersebut. Yang pertama, Sabiri Nur selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan, Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, lalu Ahmad, Bendahara Rumah Tafidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau pengepul fee. Kemudian yang kelima Agustia Febri Andrean, PLT Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Tersangka ke-6 Sugeng Wahyudi, kemudian tersangka ke-7 Andi Susanto.
Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron menjelaskan, OTT yang menyeret Sabirin Nur dan 6 orang lainnya berawal dari informasi yang diperoleh oleh tim penyelidik KPK bahwa pada tahun anggaran 2024 terdapat proses pengadaan barang atau jasa untuk beberapa paket pekerjaan di Dinas PUPR yang berasal dari dana APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Terhadap beberapa paket pekerjaan tersebut, Dinas PUPR melalui Ahmad Solhan selaku Kepala Dinas PUPR Kalimantan Selatan dan juga melalui Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, melakukan plotting penyedia sejumlah paket pekerjaan sebelum proses pengadaan dilakukan melalui e-katalog. Dari hasil penyelidikan, diketahui salah satu penyedia yang diplotting sebagai pelaksana pekerjaan adalah Sugeng Wahyudi bersama Andi Susanto. Mereka memperoleh 3 paket pekerjaan. Yang pertama, pembangunan lapangan sepak bola di kawasan olahraga terintegrasi Provinsi Kalimantan Selatan dengan penyedia terpilih PT Wiswani Karya Mandiri atau WKM dengan nilai pekerjaan 23 miliar rupiah. Yang kedua, pembangunan Samsat Terpadu dengan penyedia terpilih PT Haryadi Indo Utama dengan nilai pekerjaan 22 miliar rupiah. Ketiga, pembangunan kolam renang di kawasan olahraga terintegrasi Provinsi Kalimantan Selatan dengan penyedia terpilih CV Bangun Banua Bersama dengan nilai pekerjaan 9 miliar rupiah. Nurul Gufron mengungkapkan ada 4 rekayasa pengadaan yang dilakukan agar Sugeng Wahyudi bersama Andi Susanto terpilih sebagai penyedia paket pekerjaan tersebut. Yang pertama, pembocoran HPS dan kualifikasi perusahaan yang disyaratkan pada lelang. Kedua, rekayasa proses pemilihan e-katalog agar hanya perusahaan Sugeng Wahyudi bersama Andi Susanto yang dapat melakukan penawaran. Kemudian ketiga, konsultan perencana terafiliasi dengan Sugeng Wahyudi, dan keempat, pelaksanaan pekerjaan sudah dikerjakan lebih dulu sebelum berkontrak. Atas terpilihnya Sugeng Wahyudi bersama Andi Susanto sebagai penyedia pekerjaan di Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan terdapat fee sebesar 2,5% untuk PPK dan 5% untuk Sabirin Nur. Nurul Gufron mengatakan pada 3 Oktober 2024 didapatkan informasi Sugeng Wahyudi telah menyerahkan uang senilai 1 miliar rupiah yang diletakkan di dalam kardus berwarna coklat kepada Yulianti Erlina atas perintah Ahmad Solhan bertempat di salah satu tempat makan. Uang tersebut merupakan fee 5% untuk Sabirin Nur. Kemudian atas perintah Ahmad Solhan, Yulianti Erlina bersama dengan sopir Yulianti mengantarkan uang tersebut ke kantor Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan dan menyerahkan uang itu kepada BYG, sopir dari Solhan. Setelah itu atas perintah Ahmad selaku bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau pengepul fee, uang tersebut BYG sampaikan kepada Ahmad Solhan yang merupakan salah satu pihak penampung fee untuk Sabirin Nur. Kemudian pada 6 Oktober 2024, tim penyelidik KPK mulai mengamankan para pihak terkait dan sejumlah orang bukti dalam giat OTT, diantaranya 1 buah kardus coklat berisikan uang senilai 1 miliar rupiah, kemudian 1 buah tas duffel berwarna hitam berisi uang 1,2 miliar rupiah, hingga 1 buah kardus kuning dengan foto wajah Paman Birin berisikan uang 800 juta rupiah. Alasan uang suap belum sampai ke tangan Sabirin Nur adalah alasan KPK tidak ikut mencokok Gubernur Kalimantan Selatan itu dalam giat OTT. KPK pun telah mencegah Sabirin Nur untuk bepergian ke luar negeri dan Sabirin Nur menggugat pra-peradilan KPK. Pria yang karib disapa Paman Birin itu melawan status tersangka yang diberikan oleh KPK. Kemudian KPK mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Sabirin Nur. Hal itu terungkap dalam sidang pembacaan tanggapan KPK atas permohonan pra-peradilan dari Sabirin Nur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 5 November 2024 lalu. KPK yakin akan menang dalam sidang pra-peradilan Sabirin Nur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Alasannya, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan karena tim kuasa hukum dari Sabirin Nur bahkan mengaku tidak mengetahui keberadaan klien mereka.
Hasil sidang pra-peradilan Gubernur Kalimantan Selatan Sabiri Nur atas penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK akan digelar pada Selasa 12 November 2024 besok. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, setelah 1 bulan tidak terlihat, Sabiri Nur yang akrab disapa Paman Biring akhirnya kembali muncul di publik menjalankan rutinitasnya sebagai Gubernur Kalimantan Selatan. Sabiri Nur telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap atau gratifikasi proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024 dan penetapan Sabiri Nur sebagai tersangka oleh KPK sejak 8 Oktober 2024 lalu. Sementara KPK sempat menyatakan tidak mengetahui keberadaan Sabirin, tim penyidik sempat mencari Sabirin di beberapa lokasi, yakni di Rumah Dinas Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Rumah Dinas PUPR Kalimantan Selatan, hingga rumah pribadinya. Namun KPK tidak dapat menemukan keberadaan Sabirin. Misteri keberadaan Gubernur Kalimantan Selatan Sabiri Nur akhirnya terungkap. Setelah diduga sembunyi, Sabiri Nur muncul ke hadapan publik. Sabirin memimpin apel di halaman kantor Gubernur Kalimantan Selatan Banjarbaru pada Senin 11 November 2024 pagi tadi. Kemunculan Sabirin bertepatan dengan 1 hari sebelum pembacaan hasil putusan sidang pra-peradilannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 12 November 2024 besok. Kehadiran Sabirin pagi tadi disambut haru dan sukacita oleh ASN dan pegawai di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam video yang beredar, tampak perawakan Sabiri Nur yang lebih kurus dari sebelum ia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Namun semangatnya dalam berorasi terlihat masih tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Saat memimpin apel, Sabirin sempat menyinggung dan menegaskan bahwa dirinya masih berada di Kalimantan Selatan. Selain itu, Sabirin menitip pesan kepada para pegawai pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan agar tetap bekerja dengan penuh semangat. Ia juga berharap para pegawai turut menyukseskan ketahanan pangan dan selalu menjalin sinergitas dengan kabupaten atau kota se-Kalimantan Selatan. Sebelum mengakhiri sambutannya, Sabirin memanjatkan doa agar selalu diberikan keselamatan. Meski demikian, Sabirin belum memberikan keterangan terkait nasibnya yang ditetapkan KPK sebagai tersangka dugaan kasus suap dan gratifikasi. Kemudian mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap meminta agar KPK segera menangkap Sabiri Nur. Menurut Yudi, marwah KPK saat ini sedang dipertaruhkan dan dengan munculnya Sabiri Nur ke publik, apakah KPK berani menangkap yang bersangkutan? Yudi menilai KPK tidak perlu menunggu hasil pra-peradilan untuk menangkap Sabiri Nur. Dan KPK menetapkan 7 orang sebagai tersangka dari hasil giat operasi tangkap tangan atau OTT di Kalimantan Selatan. 7 orang ditetapkan sebagai tersangka tersebut. Yang pertama, Sabiri Nur selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan, Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, lalu Ahmad, Bendahara Rumah Tafidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau pengepul fee. Kemudian yang kelima Agustia Febri Andrean, PLT Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Tersangka ke-6 Sugeng Wahyudi, kemudian tersangka ke-7 Andi Susanto.
Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, menjelaskan, OTT yang menyeret Sabirin Nur dan 6 orang lainnya berawal dari informasi yang diperoleh oleh tim penyelidik KPK bahwa pada tahun anggaran 2024 terdapat proses pengadaan barang atau jasa untuk beberapa paket pekerjaan di Dinas PUPR yang berasal dari dana APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Terhadap beberapa paket pekerjaan tersebut, Dinas PUPR melalui Ahmad Solhan selaku Kepala Dinas PUPR Kalimantan Selatan dan juga melalui Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, melakukan plotting penyedia sejumlah paket pekerjaan sebelum proses pengadaan dilakukan melalui e-katalog. Dari hasil penyelidikan, diketahui salah satu penyedia yang diplotting sebagai pelaksana pekerjaan adalah Sugeng Wahyudi bersama Andi Susanto. Mereka memperoleh 3 paket pekerjaan. Yang pertama, pembangunan lapangan sepak bola di kawasan olahraga terintegrasi Provinsi Kalimantan Selatan dengan penyedia terpilih PT Wiswani Karya Mandiri atau WKM dengan nilai pekerjaan 23 miliar rupiah. Yang kedua, pembangunan Samsat Terpadu dengan penyedia terpilih PT Haryadi Indo Utama dengan nilai pekerjaan 22 miliar rupiah. Ketiga, pembangunan kolam renang di kawasan olahraga terintegrasi Provinsi Kalimantan Selatan dengan penyedia terpilih CV Bangun Banua Bersama dengan nilai pekerjaan 9 miliar rupiah. Nurul Gufron mengungkapkan ada 4 rekayasa pengadaan yang dilakukan agar Sugeng Wahyudi bersama Andi Susanto terpilih sebagai penyedia paket pekerjaan tersebut. Yang pertama, pembocoran HPS dan kualifikasi perusahaan yang disyaratkan pada lelang. Kedua, rekayasa proses pemilihan e-katalog agar hanya perusahaan Sugeng Wahyudi bersama Andi Susanto yang dapat melakukan penawaran. Kemudian ketiga, konsultan perencana terafiliasi dengan Sugeng Wahyudi, dan keempat, pelaksanaan pekerjaan sudah dikerjakan lebih dulu sebelum berkontrak. Atas terpilihnya Sugeng Wahyudi bersama Andi Susanto sebagai penyedia pekerjaan di Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan terdapat fee sebesar 2,5% untuk PPK dan 5% untuk Sabirin Nur. Nurul Gufron mengatakan pada 3 Oktober 2024 didapatkan informasi Sugeng Wahyudi telah menyerahkan uang senilai 1 miliar rupiah yang diletakkan di dalam kardus berwarna coklat kepada Yulianti Erlina atas perintah Ahmad Solhan bertempat di salah satu tempat makan. Uang tersebut merupakan fee 5% untuk Sabirin Nur. Kemudian atas perintah Ahmad Solhan, Yulianti Erlina bersama dengan sopir Yulianti mengantarkan uang tersebut ke kantor Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan dan menyerahkan uang itu kepada BYG, sopir dari Solhan. Setelah itu atas perintah Ahmad selaku bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau pengepul fee, uang tersebut BYG sampaikan kepada Ahmad Solhan yang merupakan salah satu pihak penampung fee untuk Sabirin Nur. Kemudian pada 6 Oktober 2024, tim penyelidik KPK mulai mengamankan para pihak terkait dan sejumlah orang bukti dalam giat OTT, diantaranya 1 buah kardus coklat berisikan uang senilai 1 miliar rupiah, kemudian 1 buah tas duffel berwarna hitam berisi uang 1,2 miliar rupiah, hingga 1 buah kardus kuning dengan foto wajah Paman Birin berisikan uang 800 juta rupiah. Alasan uang suap belum sampai ke tangan Sabirin Nur adalah alasan KPK tidak ikut mencokok Gubernur Kalimantan Selatan itu dalam giat OTT. KPK pun telah mencegah Sabirin Nur untuk bepergian ke luar negeri dan Sabirin Nur menggugat pra-peradilan KPK. Pria yang karib disapa Paman Birin itu melawan status tersangka yang diberikan oleh KPK. Kemudian KPK mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Sabirin Nur. Hal itu terungkap dalam sidang pembacaan tanggapan KPK atas permohonan pra-peradilan dari Sabirin Nur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 5 November 2024 lalu. KPK yakin akan menang dalam sidang pra-peradilan Sabirin Nur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Alasannya, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan karena tim kuasa hukum dari Sabirin Nur bahkan mengaku tidak mengetahui keberadaan klien mereka.
Hasil sidang pra-peradilan Gubernur Kalimantan Selatan Sabiri Nur atas penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK akan digelar pada Selasa 12 November 2024 besok. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, setelah 1 bulan tidak terlihat, Sabiri Nur yang akrab disapa Paman Biring akhirnya kembali muncul di publik menjalankan rutinitasnya sebagai Gubernur Kalimantan Selatan. Sabiri Nur telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap atau gratifikasi proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024 dan penetapan Sabiri Nur sebagai tersangka oleh KPK sejak 8 Oktober 2024 lalu. Sementara KPK sempat menyatakan tidak mengetahui keberadaan Sabirin, tim penyidik sempat mencari Sabirin di beberapa lokasi, yakni di Rumah Dinas Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Rumah Dinas PUPR Kalimantan Selatan, hingga rumah pribadinya. Namun KPK tidak dapat menemukan keberadaan Sabirin. Misteri keberadaan Gubernur Kalimantan Selatan Sabiri Nur akhirnya terungkap. Setelah diduga sembunyi, Sabiri Nur muncul ke hadapan publik. Sabirin memimpin apel di halaman kantor Gubernur Kalimantan Selatan Banjarbaru pada Senin 11 November 2024 pagi tadi. Kemunculan Sabirin bertepatan dengan 1 hari sebelum pembacaan hasil putusan sidang pra-peradilannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 12 November 2024 besok. Kehadiran Sabirin pagi tadi disambut haru dan sukacita oleh ASN dan pegawai di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam video yang beredar, tampak perawakan Sabiri Nur yang lebih kurus dari sebelum ia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Namun semangatnya dalam berorasi terlihat masih tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Saat memimpin apel, Sabirin sempat menyinggung dan menegaskan bahwa dirinya masih berada di Kalimantan Selatan. Selain itu, Sabirin menitip pesan kepada para pegawai pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan agar tetap bekerja dengan penuh semangat. Ia juga berharap para pegawai turut menyukseskan ketahanan pangan dan selalu menjalin sinergitas dengan kabupaten atau kota se-Kalimantan Selatan. Sebelum mengakhiri sambutannya, Sabirin memanjatkan doa agar selalu diberikan keselamatan. Meski demikian, Sabirin belum memberikan keterangan terkait nasibnya yang ditetapkan KPK sebagai tersangka dugaan kasus suap dan gratifikasi. Kemudian mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap meminta agar KPK segera menangkap Sabiri Nur. Menurut Yudi, marwah KPK saat ini sedang dipertaruhkan dan dengan munculnya Sabiri Nur ke publik, apakah KPK berani menangkap yang bersangkutan? Yudi menilai KPK tidak perlu menunggu hasil pra-peradilan untuk menangkap Sabiri Nur. Dan KPK menetapkan 7 orang sebagai tersangka dari hasil giat operasi tangkap tangan atau OTT di Kalimantan Selatan. 7 orang ditetapkan sebagai tersangka tersebut. Yang pertama, Sabiri Nur selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan, Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, lalu Ahmad, Bendahara Rumah Tafidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau pengepul fee. Kemudian yang kelima Agustia Febri Andrean, PLT Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Tersangka ke-6 Sugeng Wahyudi, kemudian tersangka ke-7 Andi Susanto.
Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron menjelaskan, OTT yang menyeret Sabirin Nur dan 6 orang lainnya berawal dari informasi yang diperoleh oleh tim penyelidik KPK bahwa pada tahun anggaran 2024 terdapat proses pengadaan barang atau jasa untuk beberapa paket pekerjaan di Dinas PUPR yang berasal dari dana APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Terhadap beberapa paket pekerjaan tersebut, Dinas PUPR melalui Ahmad Solhan selaku Kepala Dinas PUPR Kalimantan Selatan dan juga melalui Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, melakukan plotting penyedia sejumlah paket pekerjaan sebelum proses pengadaan dilakukan melalui e-katalog. Dari hasil penyelidikan, diketahui salah satu penyedia yang diplotting sebagai pelaksana pekerjaan adalah Sugeng Wahyudi bersama Andi Susanto. Mereka memperoleh 3 paket pekerjaan. Yang pertama, pembangunan lapangan sepak bola di kawasan olahraga terintegrasi Provinsi Kalimantan Selatan dengan penyedia terpilih PT Wiswani Karya Mandiri atau WKM dengan nilai pekerjaan 23 miliar rupiah. Yang kedua, pembangunan Samsat Terpadu dengan penyedia terpilih PT Haryadi Indo Utama dengan nilai pekerjaan 22 miliar rupiah. Ketiga, pembangunan kolam renang di kawasan olahraga terintegrasi Provinsi Kalimantan Selatan dengan penyedia terpilih CV Bangun Banua Bersama dengan nilai pekerjaan 9 miliar rupiah. Nurul Gufron mengungkapkan ada 4 rekayasa pengadaan yang dilakukan agar Sugeng Wahyudi bersama Andi Susanto terpilih sebagai penyedia paket pekerjaan tersebut. Yang pertama, pembocoran HPS dan kualifikasi perusahaan yang disyaratkan pada lelang. Kedua, rekayasa proses pemilihan e-katalog agar hanya perusahaan Sugeng Wahyudi bersama Andi Susanto yang dapat melakukan penawaran. Kemudian ketiga, konsultan perencana terafiliasi dengan Sugeng Wahyudi, dan keempat, pelaksanaan pekerjaan sudah dikerjakan lebih dulu sebelum berkontrak. Atas terpilihnya Sugeng Wahyudi bersama Andi Susanto sebagai penyedia pekerjaan di Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan terdapat fee sebesar 2,5% untuk PPK dan 5% untuk Sabirin Nur. Nurul Gufron mengatakan pada 3 Oktober 2024 didapatkan informasi Sugeng Wahyudi telah menyerahkan uang senilai 1 miliar rupiah yang diletakkan di dalam kardus berwarna coklat kepada Yulianti Erlina atas perintah Ahmad Solhan bertempat di salah satu tempat makan. Uang tersebut merupakan fee 5% untuk Sabirin Nur. Kemudian atas perintah Ahmad Solhan, Yulianti Erlina bersama dengan sopir Yulianti mengantarkan uang tersebut ke kantor Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan dan menyerahkan uang itu kepada BYG, sopir dari Solhan. Setelah itu atas perintah Ahmad selaku bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau pengepul fee, uang tersebut BYG sampaikan kepada Ahmad Solhan yang merupakan salah satu pihak penampung fee untuk Sabirin Nur. Kemudian pada 6 Oktober 2024, tim penyelidik KPK mulai mengamankan para pihak terkait dan sejumlah orang bukti dalam giat OTT, diantaranya 1 buah kardus coklat berisikan uang senilai 1 miliar rupiah, kemudian 1 buah tas duffel berwarna hitam berisi uang 1,2 miliar rupiah, hingga 1 buah kardus kuning dengan foto wajah Paman Birin berisikan uang 800 juta rupiah. Alasan uang suap belum sampai ke tangan Sabirin Nur adalah alasan KPK tidak ikut mencokok Gubernur Kalimantan Selatan itu dalam giat OTT. KPK pun telah mencegah Sabirin Nur untuk bepergian ke luar negeri dan Sabirin Nur menggugat pra-peradilan KPK. Pria yang karib disapa Paman Birin itu melawan status tersangka yang diberikan oleh KPK. Kemudian KPK mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Sabirin Nur. Hal itu terungkap dalam sidang pembacaan tanggapan KPK atas permohonan pra-peradilan dari Sabirin Nur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 5 November 2024 lalu. KPK yakin akan menang dalam sidang pra-peradilan Sabirin Nur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Alasannya, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan karena tim kuasa hukum dari Sabirin Nur bahkan mengaku tidak mengetahui keberadaan klien mereka.
Hasil sidang pra-peradilan Gubernur Kalimantan Selatan Sabiri Nur atas penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK akan digelar pada Selasa 12 November 2024 besok. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, setelah 1 bulan tidak terlihat, Sabiri Nur yang akrab disapa Paman Biring akhirnya kembali muncul di publik menjalankan rutinitasnya sebagai Gubernur Kalimantan Selatan. Sabiri Nur telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap atau gratifikasi proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024 dan penetapan Sabiri Nur sebagai tersangka oleh KPK sejak 8 Oktober 2024 lalu. Sementara KPK sempat menyatakan tidak mengetahui keberadaan Sabirin, tim penyidik sempat mencari Sabirin di beberapa lokasi, yakni di Rumah Dinas Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Rumah Dinas PUPR Kalimantan Selatan, hingga rumah pribadinya. Namun KPK tidak dapat menemukan keberadaan Sabirin. Misteri keberadaan Gubernur Kalimantan Selatan Sabiri Nur akhirnya terungkap. Setelah diduga sembunyi, Sabiri Nur muncul ke hadapan publik. Sabirin memimpin apel di halaman kantor Gubernur Kalimantan Selatan Banjarbaru pada Senin 11 November 2024 pagi tadi. Kemunculan Sabirin bertepatan dengan 1 hari sebelum pembacaan hasil putusan sidang pra-peradilannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 12 November 2024 besok. Kehadiran Sabirin pagi tadi disambut haru dan sukacita oleh ASN dan pegawai di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam video yang beredar, tampak perawakan Sabiri Nur yang lebih kurus dari sebelum ia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Namun semangatnya dalam berorasi terlihat masih tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Saat memimpin apel, Sabirin sempat menyinggung dan menegaskan bahwa dirinya masih berada di Kalimantan Selatan. Selain itu, Sabirin menitip pesan kepada para pegawai pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan agar tetap bekerja dengan penuh semangat. Ia juga berharap para pegawai turut menyukseskan ketahanan pangan dan selalu menjalin sinergitas dengan kabupaten atau kota se-Kalimantan Selatan. Sebelum mengakhiri sambutannya, Sabirin memanjatkan doa agar selalu diberikan keselamatan. Meski demikian, Sabirin belum memberikan keterangan terkait nasibnya yang ditetapkan KPK sebagai tersangka dugaan kasus suap dan gratifikasi. Kemudian mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap meminta agar KPK segera menangkap Sabiri Nur. Menurut Yudi, marwah KPK saat ini sedang dipertaruhkan dan dengan munculnya Sabiri Nur ke publik, apakah KPK berani menangkap yang bersangkutan? Yudi menilai KPK tidak perlu menunggu hasil pra-peradilan untuk menangkap Sabiri Nur. Dan KPK menetapkan 7 orang sebagai tersangka dari hasil giat operasi tangkap tangan atau OTT di Kalimantan Selatan. 7 orang ditetapkan sebagai tersangka tersebut. Yang pertama, Sabiri Nur selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan, Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, lalu Ahmad, Bendahara Rumah Tafidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau pengepul fee. Kemudian yang kelima Agustia Febri Andrean, PLT Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Tersangka ke-6 Sugeng Wahyudi, kemudian tersangka ke-7 Andi Susanto.
Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, menjelaskan, OTT yang menyeret Sabirin Nur dan 6 orang lainnya berawal dari informasi yang diperoleh oleh tim penyelidik KPK bahwa pada tahun anggaran 2024 terdapat proses pengadaan barang atau jasa untuk beberapa paket pekerjaan di Dinas PUPR yang berasal dari dana APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Terhadap beberapa paket pekerjaan tersebut, Dinas PUPR melalui Ahmad Solhan selaku Kepala Dinas PUPR Kalimantan Selatan dan juga melalui Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, melakukan plotting penyedia sejumlah paket pekerjaan sebelum proses pengadaan dilakukan melalui e-katalog. Dari hasil penyelidikan, diketahui salah satu penyedia yang diplotting sebagai pelaksana pekerjaan adalah Sugeng Wahyudi bersama Andi Susanto. Mereka memperoleh 3 paket pekerjaan. Yang pertama, pembangunan lapangan sepak bola di kawasan olahraga terintegrasi Provinsi Kalimantan Selatan dengan penyedia terpilih PT Wiswani Karya Mandiri atau WKM dengan nilai pekerjaan 23 miliar rupiah. Yang kedua, pembangunan Samsat Terpadu dengan penyedia terpilih PT Haryadi Indo Utama dengan nilai pekerjaan 22 miliar rupiah. Ketiga, pembangunan kolam renang di kawasan olahraga terintegrasi Provinsi Kalimantan Selatan dengan penyedia terpilih CV Bangun Banua Bersama dengan nilai pekerjaan 9 miliar rupiah. Nurul Gufron mengungkapkan ada 4 rekayasa pengadaan yang dilakukan agar Sugeng Wahyudi bersama Andi Susanto terpilih sebagai penyedia paket pekerjaan tersebut. Yang pertama, pembocoran HPS dan kualifikasi perusahaan yang disyaratkan pada lelang. Kedua, rekayasa proses pemilihan e-katalog agar hanya perusahaan Sugeng Wahyudi bersama Andi Susanto yang dapat melakukan penawaran. Kemudian ketiga, konsultan perencana terafiliasi dengan Sugeng Wahyudi, dan keempat, pelaksanaan pekerjaan sudah dikerjakan lebih dulu sebelum berkontrak. Atas terpilihnya Sugeng Wahyudi bersama Andi Susanto sebagai penyedia pekerjaan di Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan terdapat fee sebesar 2,5% untuk PPK dan 5% untuk Sabirin Nur. Nurul Gufron mengatakan pada 3 Oktober 2024 didapatkan informasi Sugeng Wahyudi telah menyerahkan uang senilai 1 miliar rupiah yang diletakkan di dalam kardus berwarna coklat kepada Yulianti Erlina atas perintah Ahmad Solhan bertempat di salah satu tempat makan. Uang tersebut merupakan fee 5% untuk Sabirin Nur. Kemudian atas perintah Ahmad Solhan, Yulianti Erlina bersama dengan sopir Yulianti mengantarkan uang tersebut ke kantor Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan dan menyerahkan uang itu kepada BYG, sopir dari Solhan. Setelah itu atas perintah Ahmad selaku bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau pengepul fee, uang tersebut BYG sampaikan kepada Ahmad Solhan yang merupakan salah satu pihak penampung fee untuk Sabirin Nur. Kemudian pada 6 Oktober 2024, tim penyelidik KPK mulai mengamankan para pihak terkait dan sejumlah orang bukti dalam giat OTT, diantaranya 1 buah kardus coklat berisikan uang senilai 1 miliar rupiah, kemudian 1 buah tas duffel berwarna hitam berisi uang 1,2 miliar rupiah, hingga 1 buah kardus kuning dengan foto wajah Paman Birin berisikan uang 800 juta rupiah. Alasan uang suap belum sampai ke tangan Sabirin Nur adalah alasan KPK tidak ikut mencokok Gubernur Kalimantan Selatan itu dalam giat OTT. KPK pun telah mencegah Sabirin Nur untuk bepergian ke luar negeri dan Sabirin Nur menggugat pra-peradilan KPK. Pria yang karib disapa Paman Birin itu melawan status tersangka yang diberikan oleh KPK. Kemudian KPK mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Sabirin Nur. Hal itu terungkap dalam sidang pembacaan tanggapan KPK atas permohonan pra-peradilan dari Sabirin Nur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 5 November 2024 lalu. KPK yakin akan menang dalam sidang pra-peradilan Sabirin Nur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Alasannya, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan karena tim kuasa hukum dari Sabirin Nur bahkan mengaku tidak mengetahui keberadaan klien mereka.
Hasil sidang pra-peradilan Gubernur Kalimantan Selatan Sabiri Nur atas penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK akan digelar pada Selasa 12 November 2024 besok. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni. Tribuners, setelah 1 bulan tidak terlihat, Sabiri Nur yang akrab disapa Paman Biring akhirnya kembali muncul di publik menjalankan rutinitasnya sebagai Gubernur Kalimantan Selatan. Sabiri Nur telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap atau gratifikasi proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024 dan penetapan Sabiri Nur sebagai tersangka oleh KPK sejak 8 Oktober 2024 lalu. Sementara KPK sempat menyatakan tidak mengetahui keberadaan Sabirin, tim penyidik sempat mencari Sabirin di beberapa lokasi, yakni di Rumah Dinas Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Rumah Dinas PUPR Kalimantan Selatan, hingga rumah pribadinya. Namun KPK tidak dapat menemukan keberadaan Sabirin. Misteri keberadaan Gubernur Kalimantan Selatan Sabiri Nur akhirnya terungkap. Setelah diduga sembunyi, Sabiri Nur muncul ke hadapan publik. Sabirin memimpin apel di halaman kantor Gubernur Kalimantan Selatan Banjarbaru pada Senin 11 November 2024 pagi tadi. Kemunculan Sabirin bertepatan dengan 1 hari sebelum pembacaan hasil putusan sidang pra-peradilannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 12 November 2024 besok. Kehadiran Sabirin pagi tadi disambut haru dan sukacita oleh ASN dan pegawai di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam video yang beredar, tampak perawakan Sabiri Nur yang lebih kurus dari sebelum ia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Namun semangatnya dalam berorasi terlihat masih tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Saat memimpin apel, Sabirin sempat menyinggung dan menegaskan bahwa dirinya masih berada di Kalimantan Selatan. Selain itu, Sabirin menitip pesan kepada para pegawai pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan agar tetap bekerja dengan penuh semangat. Ia juga berharap para pegawai turut menyukseskan ketahanan pangan dan selalu menjalin sinergitas dengan kabupaten atau kota se-Kalimantan Selatan. Sebelum mengakhiri sambutannya, Sabirin memanjatkan doa agar selalu diberikan keselamatan. Meski demikian, Sabirin belum memberikan keterangan terkait nasibnya yang ditetapkan KPK sebagai tersangka dugaan kasus suap dan gratifikasi. Kemudian mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap meminta agar KPK segera menangkap Sabiri Nur. Menurut Yudi, marwah KPK saat ini sedang dipertaruhkan dan dengan munculnya Sabiri Nur ke publik, apakah KPK berani menangkap yang bersangkutan? Yudi menilai KPK tidak perlu menunggu hasil pra-peradilan untuk menangkap Sabiri Nur. Dan KPK menetapkan 7 orang sebagai tersangka dari hasil giat operasi tangkap tangan atau OTT di Kalimantan Selatan. 7 orang ditetapkan sebagai tersangka tersebut. Yang pertama, Sabiri Nur selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan, Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, lalu Ahmad, Bendahara Rumah Tafidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau pengepul fee. Kemudian yang kelima Agustia Febri Andrean, PLT Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Tersangka ke-6 Sugeng Wahyudi, kemudian tersangka ke-7 Andi Susanto.
Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, menjelaskan, OTT yang menyeret Sabirin Nur dan 6 orang lainnya berawal dari informasi yang diperoleh oleh tim penyelidik KPK bahwa pada tahun anggaran 2024 terdapat proses pengadaan barang atau jasa untuk beberapa paket pekerjaan di Dinas PUPR yang berasal dari dana APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Terhadap beberapa paket pekerjaan tersebut, Dinas PUPR melalui Ahmad Solhan selaku Kepala Dinas PUPR Kalimantan Selatan dan juga melalui Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, melakukan plotting penyedia sejumlah paket pekerjaan sebelum proses pengadaan dilakukan melalui e-katalog. Dari hasil penyelidikan, diketahui salah satu penyedia yang diplotting sebagai pelaksana pekerjaan adalah Sugeng Wahyudi bersama Andi Susanto. Mereka memperoleh 3 paket pekerjaan. Yang pertama, pembangunan lapangan sepak bola di kawasan olahraga terintegrasi Provinsi Kalimantan Selatan dengan penyedia terpilih PT Wiswani Karya Mandiri atau WKM dengan nilai pekerjaan 23 miliar rupiah. Yang kedua, pembangunan Samsat Terpadu dengan penyedia terpilih PT Haryadi Indo Utama dengan nilai pekerjaan 22 miliar rupiah. Ketiga, pembangunan kolam renang di kawasan olahraga terintegrasi Provinsi Kalimantan Selatan dengan penyedia terpilih CV Bangun Banua Bersama dengan nilai pekerjaan 9 miliar rupiah. Nurul Gufron mengungkapkan ada 4 rekayasa pengadaan yang dilakukan agar Sugeng Wahyudi bersama Andi Susanto terpilih sebagai penyedia paket pekerjaan tersebut. Yang pertama, pembocoran HPS dan kualifikasi perusahaan yang disyaratkan pada lelang. Kedua, rekayasa proses pemilihan e-katalog agar hanya perusahaan Sugeng Wahyudi bersama Andi Susanto yang dapat melakukan penawaran. Kemudian ketiga, konsultan perencana terafiliasi dengan Sugeng Wahyudi, dan keempat, pelaksanaan pekerjaan sudah dikerjakan lebih dulu sebelum berkontrak. Atas terpilihnya Sugeng Wahyudi bersama Andi Susanto sebagai penyedia pekerjaan di Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan terdapat fee sebesar 2,5% untuk PPK dan 5% untuk Sabirin Nur. Nurul Gufron mengatakan pada 3 Oktober 2024 didapatkan informasi Sugeng Wahyudi telah menyerahkan uang senilai 1 miliar rupiah yang diletakkan di dalam kardus berwarna coklat kepada Yulianti Erlina atas perintah Ahmad Solhan bertempat di salah satu tempat makan. Uang tersebut merupakan fee 5% untuk Sabirin Nur. Kemudian atas perintah Ahmad Solhan, Yulianti Erlina bersama dengan sopir Yulianti mengantarkan uang tersebut ke kantor Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan dan menyerahkan uang itu kepada BYG, sopir dari Solhan. Setelah itu atas perintah Ahmad selaku bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau pengepul fee, uang tersebut BYG sampaikan kepada Ahmad Solhan yang merupakan salah satu pihak penampung fee untuk Sabirin Nur. Kemudian pada 6 Oktober 2024, tim penyelidik KPK mulai mengamankan para pihak terkait dan sejumlah orang bukti dalam giat OTT, diantaranya 1 buah kardus coklat berisikan uang senilai 1 miliar rupiah, kemudian 1 buah tas duffel berwarna hitam berisi uang 1,2 miliar rupiah, hingga 1 buah kardus kuning dengan foto wajah Paman Birin berisikan uang 800 juta rupiah. Alasan uang suap belum sampai ke tangan Sabirin Nur adalah alasan KPK tidak ikut mencokok Gubernur Kalimantan Selatan itu dalam giat OTT. KPK pun telah mencegah Sabirin Nur untuk bepergian ke luar negeri dan Sabirin Nur menggugat pra-peradilan KPK. Pria yang karib disapa Paman Birin itu melawan status tersangka yang diberikan oleh KPK. Kemudian KPK mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Sabirin Nur. Hal itu terungkap dalam sidang pembacaan tanggapan KPK atas permohonan pra-peradilan dari Sabirin Nur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 5 November 2024 lalu. KPK yakin akan menang dalam sidang pra-peradilan Sabirin Nur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Alasannya, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan karena tim kuasa hukum dari Sabirin Nur bahkan mengaku tidak mengetahui keberadaan klien mereka.
Hasil sidang pra-peradilan Gubernur Kalimantan Selatan Sabiri Nur atas penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK akan digelar pada Selasa 12 November 2024 besok. Sekian live